Kuceraikan suami yang diam-diam adakan intimate wedding dengan gundiknya di hotel mewah. Kubatalkan semua pembayarannya dan mereka histeris saat pria ini hancurkan pernikahannya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu, hujan menggema di luar jendela kamar kerja, menciptakan irama yang seharusnya menenangkan. Tapi bagiku, Dinda, suaranya hanya menambah kesunyian yang telah lama bersarang di rumah kami yang luas. Di layar laptopku, laporan keuangan triwulan untuk perusahaan konsultansi yang kukelola sendiri baru saja kukirim ke klien. Rasa puas yang biasa kurasakan setelah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, tak kunjung datang. Sebaliknya, yang ada adalah kehampaan. Aku memutar kursi, pandangan tertuju pada pintu kamar suamiku, Mas Rangga. Sudah 3 hari ini dia pulang larut dengan alasan meeting klien. Dan ketika pulang, dia langsung masuk ke kamar, mengunci diri. Tak ada lagi percakapan santai di ruang keluarga. Tak ada lagi tawa ringan berbagi cerita hari ini. Jarak antara kami terasa seperti jurang yang semakin dalam, dan aku mulai kelelahan mencoba menjembataninya. Rangga sudah tidur, katanya lewat pesan singkat tadi. Padahal dari balik pintu, aku masih mendengar suara ketikan ponsel yang cepat. Aku menarik napas panjang, berusaha mengusir pikiran buruk. Mungkin dia memang sedang stres dengan pekerjaannya. Perusahaan keluarga di bidang supplier otomotif yang dia kelola operasionalnya memang sedang menghadapi tantangan. Tiba-tiba, mataku tertumbuk pada laptop kantong hitam miliknya yang terbaring di atas meja makan marmer. Biasanya benda itu tak pernah lepas dari genggamannya. Dia pasti lupa membawanya masuk karena kelelahan. Kebiasaanku sebagai seorang istri, atau mungkin lebih tepatnya, manajer pribadinya yang tak diakui, terpicu. Aku bangkit dan berjalan mendekat. Laptop itu harus disimpan dengan baik. Keamanan data klien sangat penting. Kubawa laptop itu ke meja kerjaku. Saat hendak mematikannya, jari telunjukku tanpa sengaja menyentuh touchpad, membangunkannya dari mode tidur. Layar menyala, meminta kata sandi. Aku tahu kata sandinya. Dulu, di awal pernikahan, kami saling terbuka. Kata sandinya adalah tanggal pernikahan kami dengan tambahan nama panggilanku. Kuncinya selalu sama, karena dia takut lupa. Hati kecilku berdesir, mempertanyakan etika. Tapi naluri yang lebih kuat, naluri seorang wanita yang merasa ada sesuatu yang sangat salah, mendorongku untuk mengetikkan kode itu. Akses diberikan. Desktopnya rapi, hanya beberapa folder kerja. Tapi firasatku mengarahkan jemariku untuk membuka folder Proyek Omega. Sebuah nama yang sering dia sebut saat membahas rencana ekspansi bisnis. Biasanya isinya presentasi dan spreadsheet yang membosankan. Kubuka. Di antara file-file bernama Analisa Pasar 2023 dan Proposal _ Kemitraan, ada satu folder baru dengan ikon bintang kuning. Namanya sederhana, 4H, Our Day. Dingin. Seketika itu juga, seluruh tubuhku terasa membeku. Huruf H itu seperti paku yang menusuk jantungku. Hana, asisten pribadinya yang selalu dia puji. Efisien, endea. Kerjanya cepat. Bisa diandalkan. Hana yang suaranya selalu terdengar lembut di telepon saat dia kerja lembur. Hana yang pernah kubeli parfum sebagai hadiah ulang tahun dari kami. Karena Rangga bilang dia sudah sangat membantu. Dengan napas yang tertahan dan jantung berdegup kencang hingga kupingku berdenging, kubuka folder itu. Dan di sanalah, pengkhianatan itu terbentang dengan indah dan rapi. File pertama adalah desain undangan digital beresolusi tinggi. Latar belakang emas muda, dengan kaligrafi elegan. Tertulis, "With joyful hearts, we request the pleasure of your company, as we begin our forever." Rangga Phana. Saturday, 23 November 2024. The Grand Lavis Hotel Resort. An Intimate Celebration of Love. Tanggalnya hanya 2 minggu lagi. 2 minggu. Aku melihat jam di sudut layar. Hari ini sudah 9 November. Dia telah merencanakan ini di depan mataku,
di rumah kami, sementara aku sibuk mengurusi tagihan, membayar cicilan, dan memastikan hidupnya nyaman. Aku menggulir ke file berikutnya. PDF berisi detail paket pernikahan. The Eternal Bliss Pak KG. Termasuk ballroom pribadi, catering 5 bintang, dekorasi bunga peony dan ranunculus, honeymoon suite untuk 1 malam, fotografer premium. Harganya membuat mataku perih. Setara dengan uang muka mobil baruku yang dia katakan terlalu mahal untuk saat ini. File ketiga adalah scan brosur cincin tunangan dari sebuah butik ternama. Pada gambar sebuah cincin berlian solitaire, ada tulisan-tulisan tangan Rangga yang kukenal. For my sunrise. Haji. Air mata akhirnya mendesak keluar, tapi kusumpal dengan amarah yang lebih besar. Aku terus menggulir. Foto. Ada foto mereka berdua di sebuah restoran tepi pantai, tersenyum lebar, mata mereka hanya tertuju satu sama lain. Foto Rangga memeluk Hana dari belakang, mencium pelipisnya. Foto mereka di sebuah galeri seni, tempat yang selalu kuinginkan kunjungi bersamanya, tapi dia selalu bilang terlalu berat dan membosankan. Setiap klik adalah satu tikaman baru. Setiap gambar adalah pengakuan akan kebohongan yang selama ini dia hidupi. Dunia di sekelilingku seolah meredup. Hanya tersisa cahaya dingin dari layar laptop yang memancarkan bukti-bukti kehancuran pernikahanku. Hal terakhir yang kubuka adalah sebuah dokumen teks sederhana, berjudul Vows. Janji pernikahan. Tulisan Rangga. Hana, kamu adalah kenyamanan yang tak pernah kuduga. Kehadiranmu mengingatkanku pada arti kebahagiaan yang sederhana. Kamu menerimaku apa adanya, tanpa tuntutan dan kompleksitas yang membuatku lelah. Bersamamu, aku merasa menjadi diri sendiri. Aku berjanji untuk memberimu dunia, dimulai dari hari ini. Kalimat itu seperti tamparan terakhir, tanpa tuntutan dan kompleksitas. Aku, Dinda, sang istri sah, di matanya hanyalah sebuah tuntutan dan kompleksitas. Aku yang membantunya membangun dari nol, mengatur keuangan keluarga yang morat-marit saat awal menikah, mendukungnya melalui setiap krisis, adalah beban. Sementara Hana, yang datang ketika segalanya sudah mapan, adalah kenyamanan. Aku menutup laptop dengan hentakan. Bunyinya menggema di ruangan yang hening. Tanganku gemetar, tetapi bukan lagi karena kesedihan. Sebuah transformasi terjadi di dalam diriku. Rasa sakit yang membara itu berubah menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang dingin dan tajam. Air mata mengering sebelum sempat jatuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan keputusan. Aku memandangi laptop hitam itu, yang kini bukan lagi sekadar perangkat, tapi senjata. 2 minggu, Rangga, bisikku pada kegelapan. Kau punya 2 minggu untuk bermimpi. Dan aku punya 2 minggu untuk memastikan mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kau lupakan. Malam itu, Dinda yang penuh keraguan dan pengharap telah mati. Yang bangkit adalah Dinda yang akan membalas setiap penghinaan, setiap kebohongan, dengan presisi seorang ahli strategi dan ketegaran seorang wanita yang telah disakiti hingga ke tulang sumsum. Pertunjukan mereka akan berlangsung. Tapi akulah yang akan menulis ulang akhir ceritanya. Dengan langkah tenang, kuambil ponselku dan mulai membuat catatan digital pertama. Judulnya, Operasi Pembatalan Abadi. Suara bel pintu pagi itu terasa seperti alarm yang membangunkan Dinda dari tidur yang gelisah. Dia bukan lagi istri yang percaya buta, tapi seorang investigator yang sedang menyamar. Matahari pagi menusuk matanya yang sedikit bengkak, tetapi sorot di dalamnya telah berubah. Teduh namun tajam, seperti mata elang yang sedang mengamati mangsanya dari ketinggian. Rangga sudah berdiri di depan pintu, mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi dan celana chino yang baru. Wangi parfum mahal miliknya, hadiah darinya setahun lalu, tercium menusuk. Dia tersenyum, tapi itu bukan senyum untuknya. Itu adalah senyum seorang pria yang sedang menuju petualangan rahasianya. Din, aku harus berangkat. Dinas ke Surabaya. 3 hari, ucapnya, sambil meraih jaket sport. Tangannya ringan menyentuh bahu Dinda. Sentuhan yang dulu membuatnya berbunga-bunga, kini terasa seperti sengatan listrik palsu. Dinda membalas senyum, dengan usaha yang luar biasa untuk membuatnya tetap terlihat hangat. Hati-hati di jalan, ya,
"Mas, jangan lupa makan yang teratur." Suaranya terdengar normal, bahkan perhatian. Dia menyibakkan sedikit rambut Rangga yang terlepas dari sisirannya, sebuah gestur akrab yang membuat Rangga sedikit terkejut, lalu senyumnya melebar. "Iya, Endea. Kamu juga jangan kelewat kerja. Nanti aku telepon." Dia mencium kening Dinda dengan cepat, lalu berbalik. Dinda berdiri di pintu, menyaksikan mobil mewahnya, yang cicilannya separuh masih dia bayar, melaju perlahan, lalu menghilang di tikungan. Begitu tailik merah mobil itu tak terlihat, ekspresi Dinda runtuh. Senyum itu lenyap, digantikan oleh ketegangan batu. Dia mengunci pintu, berjalan kembali ke dalam rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong. Dia tidak menangis. Tidak ada waktu untuk itu. Dia menuju kamar kerjanya, ruangannya sendiri yang selalu menjadi benteng produktivitas dan akal sehat. Komputer desktopnya menyala. Di sebelahnya, laptop Rangga yang hitam itu terbaring seperti mayat yang menyimpan banyak rahasia. Namun, Dinda tahu, rahasia terbesar mungkin tidak ada di sana. Mereka ada dalam angka-angka, dalam alur dana, dalam jejak digital yang ditinggalkan oleh keserakahan dan nafsu. Langkah pertama, jejak finansial. Dinda membuka aplikasi perbankan online pertama. Dia dan Rangga memiliki 3 rekening bersama dan 2 kartu kredit utama. Selama ini, Dinda yang mengelola semuanya karena Rangga tak mau pusing. Kini, hak istimewa itu menjadi senjatanya. Dia mulai dengan kartu kredit platinum. Laporan transaksi 3 bulan terakhir dia buka. Matanya langsung menangkap beberapa pengeluaran besar yang asing. 15 Oktober The Grand Lavis Hotel Resort, Rp 75.000.000. Deskripsi, deposit wedding package, Eternal Bliss. 22 Oktober El Elegance Bridal, Rp 35.000.000. DP Gaun Tuxedo. 28 Oktober Diamond Harmony Jeweler, Rp 120.000.000. Pembelian cincin. 5 November Couture Events, Rp 25.000.000. DP Dekorasi Flower Wall. Angka-angka itu berderet seperti pukulan beruntun. Hampir Rp 255.000.000 hanya untuk DP. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk renovasi rumah, investasi, atau tabungan pendidikan anak, andaikan mereka punya. Dari mana Rangga mendapat uang sebanyak itu? Dinda beralih ke rekening bersama utama mereka, yang digunakan untuk gaji dan pengeluaran rutin. Saldonya menipis drastis. Ada beberapa transfer keluar besar ke rekening yang tidak dikenal. Dia mencatat nomor rekening itu. Lalu, dia ingat satu hal. Rangga memiliki akses ke rekening operasional perusahaan keluarga mereka, PT Mitra Auto Sejahtera. Sebagai kepala operasional, dia punya wewenang menandatangani cek dan transfer hingga nominal tertentu. Dengan hati-hati, Dinda, yang meski bukan pengurus harian, tetap memiliki akses monitoring sebagai pemegang saham minoritas dan istri direktur, masuk ke sistem keuangan perusahaan. Laporan arus kas bulan Oktober dan November membuat nafasnya tersangkut. Ada pengeluaran yang dikategorikan sebagai biaya promosi dan kerjasama luar kota, dengan nominal yang persis sama dengan transfer-transfer aneh dari rekening pribadi mereka, dan bahkan lebih besar. Totalnya mendekati 500 miliar. Penggelapan, bisiknya sendiri, suaranya bergetar campur amarah. Dia bukan hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga sebagai mitra yang dipercaya. Rangga menggerogoti usaha yang dibangun bersama dari dalam. Dia menyimpan semua screenshot, mencetak laporan, dan mendokumentasikannya dengan rapi dalam sebuah folder digital terenkripsi. Ini bukan lagi sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti kejahatan finansial. Langkah kedua, jejak digital ke dunia maya. Rangga bukan tipe yang aktif di media sosial publik. Akun Instagramnya hanya berisi foto-foto keluarga, yang sudah lama tidak diupdate, dan sesekali foto meeting. Tapi Dinda curiga. Dengan menggunakan teknik sederhana yang pernah dipelajarinya saat menangani kasus fraud untuk klien, dia mulai meraba. Dia mencari username Rangga yang biasa dipakai di platform lain. Tidak ada. Lalu dia ingat, Rangga punya kebiasaan menggunakan kombinasi nama dan tahun lahirnya. Dia mencoba Rangga 1985 di beberapa platform. Tidak ditemukan.
Firasatnya mengarah ke Hana. Dia mencari Instagram Hana. Akunnya private. Tapi, di foto profilnya, ada gambar siluet dua orang berhadap-hadapan di pantai saat senja. Tidak jelas, tapi sesuatu di dada pria dalam siluet itu menarik perhatian Dinda. Sebuah jam tangan yang sangat mirip dengan hadiah ulang tahunnya untuk Rangga setahun lalu, yang memiliki desain tali kulit khas. Ini petunjuk. Dinda membuat akun Instagram baru. Menggunakan foto profil netral, nama samaran. Dia mengirim follow request ke Hana. Sambil menunggu disetujui, jika disetujui, dia melakukan cara lain. Dia masuk ke email utama Rangga yang masih login di tablet lama di rumah. Rangga memang ceroboh dengan hal-hal teknis. Di kotak masuk, tidak ada yang mencurigakan. Tapi di folder draft, ada sesuatu. Sebuah email tanpa penerima, hanya berisi tautan. Tautan itu mengarah ke sebuah blog pribadi yang sangat sederhana, dengan judul yang membuat darah Dinda mendidih, My Sunrise Chronicle. Blog itu tidak terbuka untuk umum. Tapi karena Rangga sudah login di Pramban, akses terbuka. Dan di sanalah, seluruh dunia rahasia mereka terpampang. Ini lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ini bukan sekadar blog cinta. Ini adalah monumen untuk penghinaan terhadapnya. Ada puisi-puisi Rangga untuk Hana, yang menyebut Dinda secara tidak langsung sebagai awan kelam yang akhirnya berlalu. Ada foto-foto mereka di berbagai tempat tersembunyi, villa di puncak, hotel butik di Bali, bahkan sebuah galeri seni di Jakarta, tempat yang selalu diinginkan Dinda, tapi selalu ditolak Rangga dengan alasan sibuk. Ada pula unggahan tentang hadiah-hadiah. Sebuah tas tangan mewah yang sempat dilihat Dinda di etalase dan berkomentar, cantik, ternyata dibeli Rangga seminggu kemudian, untuk Hana. Kwitansinya disimpan dengan bangga di blog itu. Untuk mentari kecilku, yang menerangi hari-hariku yang paling kelam, tulis Rangga. Namun, postingan yang paling menyakitkan adalah yang diunggah 2 minggu lalu. Sebuah foto close-up kedua tangan mereka, dengan cincin tunangan yang baru saja dibeli itu bersinar. Captionnya dari Hana, Finally, the waiting is over. Soon, I'll be yours forever. To the man who showed me what real love is. My sunrise eternal bliss counting the days. Komentar dari akun samaran Rangga, My greatest adventure begins with you. Pukul 23:11:24. The day is truly become alive. Dinda memandangi layar, tubuhnya kaku. Rasa sakit itu begitu fisik, seperti ditusuk-tusuk jarum di sekujur tubuhnya. Dia tidak hanya menyimpan tautan blog itu. Dia melakukan screen capture setiap halaman, mengunduh setiap foto, dan mengarsipkan setiap kata-kata mesra mereka. Ini adalah bukti nyata perzinaan dan niat untuk menyakiti perkawinan yang sah. Langkah ketiga, mengumpulkan kepingan puzzle. Sepanjang hari itu, Dinda bekerja seperti mesin. Selain bukti digital, dia mulai mengumpulkan bukti fisik. Dia menemukan kwitansi ATM untuk transfer besar yang disembunyikan di balik buku lama di rak Rangga. Dia menemukan brosur pernikahan The Grand Lavis yang diselipkan di dalam majalah mobil. Dia bahkan, dengan hati berdebar-debar, memeriksa ponsel Rangga yang lama, yang belum direset, yang tersimpan di laci, dan menemukan ratusan pesan cinta yang belum terhapus dengan Hana. Pesan dari Rangga, aku sudah tidak tahan dengan suasana rumah yang dingin ini. Kamu adalah kehangatanku. Balasan Hana, aku selalu di sini untukmu. Soon, we do have our own warm home. Setiap keping bukti adalah satu potong dari gambar besar pengkhianatan yang sangat terencana. Dinda menyusunnya dengan rapi, seperti dia menyusun laporan audit untuk klien. Rinci, akurat, dan tak terbantahkan. Saat malam tiba, tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jernih sekali. Dia duduk di depan berkas-berkas yang telah dikumpulkannya. Ada 2 tumpuk. Satu untuk bukti perselingkuhan dan rencana pernikahan gelap, satu lagi untuk bukti penggelapan keuangan. Dia memandangi foto pernikahan mereka yang masih terpajang di atas meja. Rangga dengan senyum polosnya, memeluknya erat. Dulu itu melambangkan awal. Sekarang, itu hanya kenangan pahit dari sebuah kebohongan besar. Kau pikir aku hanya istri yang diam di rumah, mengurus tagihan dan menunggu kepulanganmu, Rangga? Bisik Dinda pada foto itu, suaranya dingin dan mantap. Kau lupa,
Aku adalah Dinda Ratnasari. Wanita yang membantumu bangkit dari kebangkrutan. Wanita yang otaknya kau akui sendiri lebih tajam dari pedang. Kau telah memberikanku semua senjata yang kubutuhkan untuk menghancurkanmu. Dia menutup folder berisi bukti-bukti itu. Malam itu, rencana pembalasannya tidak lagi samar. Ia telah berubah menjadi peta yang jelas, dengan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan dengan presisi. Investigasi diam-diam telah usai. Perang terbuka akan segera dimulai. Dan Dinda siap memimpin pertempuran itu dari belakang layar. Dengan setiap klik dan setiap telepon, akan menjadi serangan mematikan bagi pesta kebahagiaan Rangga dan Hana. 3 hari telah berlalu sejak Rangga berdinas ke Surabaya. 3 hari yang Dinda habiskan bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk merakit senjata-senjatanya dengan cermat. Bukti-bukti telah terkumpul, amarah telah dikristalisasi menjadi niat baja. Sekarang, tiba waktunya untuk membentuk niat itu menjadi sebuah strategi yang tak terbendung. Dinda tidak lagi melihat dirinya sebagai istri yang dikhianati. Dia adalah seorang jenderal yang sedang menyusun taktik untuk memenangkan perang yang tidak dia pilih, tetapi yang pasti akan dia menangkan. Dan setiap jenderal membutuhkan pasukan yang tepat. Kantor Bu Rika Suryani, SH, MHJ terletak di lantai 22 sebuah gedung perkantoran elit. Suasana di dalamnya tenang, serius, dan berkelas, seperti Bu Rika sendiri. Wanita parubaya dengan potongan bob rapi dan kacamata frameles itu adalah salah satu pengacara keluarga dan hak asuh tersohor di kota itu. Dinda pernah bekerja sama dengannya 2 tahun lalu untuk sebuah kasus sengketa warisan klien perusahaan, dan terkesan dengan ketajaman serta ketegasannya. Bu Rika, terima kasih atas waktunya, sapa Dinda, duduk di hadapan meja kayu mahoni yang besar. Suaranya datar, tidak ada getaran kesedihan. Dia langsung membuka tas kulitnya dan mengeluarkan 2 folder tebal. Silakan, Dinda. Kenapa terlihat begitu serius? Tanya Bu Rika. Matanya yang analitis sudah menyapu wajah Dinda. Suami saya, Rangga, akan menikah diam-diam dengan gundiknya minggu depan di The Grand Lavis. Ucap Dinda, langsung ke inti. Tanpa basa-basi, dia slit kedua folder itu ke seberang meja. Folder biru berisi bukti perselingkuhan dan rencana pernikahan gelap. Folder merah berisi bukti penggelapan dana perusahaan dan dana rumah tangga kami untuk membiayai semua itu. Bu Rika membuka folder biru terlebih dahulu. Matanya cepat memindai foto-foto mesra, desain undangan, scan brosur pernikahan, dan printout blog My Sunrise Chronicle. Alisnya sedikit terangkat, tapi ekspresinya tetap profesional. Lalu dia beralih ke folder merah. Laporan bank, catatan transaksi kartu kredit, bukti transfer mencurigakan, dan laporan arus kas perusahaan yang dia tandai dengan stabilo kuning. Kali ini, tarikan napasnya terdengar. Ini sangat lengkap, komentar Bu Rika, menatap Dinda dengan pandangan baru. Biasanya klien saya datang dengan mata bengkak dan cerita berantakan. Anda datang dengan laporan audit dan bukti digital yang terorganisir. Saya tidak ingin datang sebagai korban, Bu. Saya ingin datang sebagai pihak yang menuntut keadilan. Dan keadilan, dalam kasus ini, bukan hanya surat cerai. Dinda mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, sorot matanya tajam. Saya ingin mereka hancur. Saya ingin pernikahan palsu mereka bubar di tengah pesta karena malu dan bangkrut. Saya ingin Rangga merasakan konsekuensi dari setiap rupiah yang dia curi. Saya ingin Hana menyadari bahwa cinta sejati yang dia rampas itu dibangun di atas pasir hisap. Bu Rika mempertimbangkan sejenak. Tujuan Anda jelas. Agresif, tapi bisa dimengerti. Secara hukum, kita punya dasar yang kuat. Perselingkuhan dengan bukti sebanyak ini, ditambah penggelapan dana, membuat posisi Anda sangat kuat di pengadilan nanti. Kita bisa menuntut cerai dengan Anda sebagai pihak yang benar. Pembagian harta yang sangat menguntungkan Anda, bahkan gugatan pidana untuk penggelapan. Tapi itu nanti, Bu, potong Dinda. Itu adalah konsekuensi jangka panjang. Saya ingin ada aksi langsung. Sesuatu yang terjadi pada hari itu juga, 23 November. Saat mereka berpesta. Sebuah senyum tipis muncul di sudut mulut Bu Rika. Dia mulai memahami permainan Dinda. Anda ingin membatalkan pembayarannya.
Lebih dari itu, saya ingin tagihan-tagihan itu datang menghampiri mereka di saat mereka sedang bersulang, di depan tamu-tamu mereka. Saya ingin debt collector mengganggu malam pertama mereka. Saya ingin publikasi, terbatas namun mematikan, tentang skandal ini di lingkungan sosial mereka. Dinda mengeluarkan sebuah flash disk. Di sini ada backup semua bukti. Saya sudah menyiapkan draft email untuk dikirim ke keluarga besar Rangga, Dewan Direksi Perusahaan, dan atasan Hana. Tapi timingnya harus sempurna. Bu Rika mengambil flash disk itu, memutarnya di antara jarinya. Anda berpikir seperti seorang jaksa, Dinda. Baiklah, mari kita susun langkah-langkahnya secara kronologis. Selama 2 jam berikutnya, mereka menyusun rencana dengan cermat seperti menyusun strategi militer. Rencana aksi, pembatalan abadi. 1H7 hingga H3, persiapan finansial. Dinda akan secara diam-diam memindahkan semua aset likuid pribadinya ke rekening baru yang hanya atas namanya. Dia akan mengajukan pengurangan limit kartu kredit bersama dengan alasan mencegah fraud dan mengalihkan autorisasi keuangan perusahaan secara perlahan. Dia juga akan meminjam semua dana tunai yang tersisa di brankas rumah untuk keperluan investasi mendadak. 2H2, pengamanan harta. Bu Rika akan mengirimkan surat permohonan pembekuan sementara aset bersama ke pengadilan dengan bukti kuat penggelapan. Ini untuk mencegah Rangga mencairkan atau menggadaikan harta tetap di menit-menit terakhir. 3H1, penyabotase pasif. Dinda akan mulai menghubungi vendor-vendor kunci, hotel, catering, dekorasi, dengan identitas sebagai istri sah yang menolak bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan suaminya untuk wanita lain. Dia akan meminta mereka menagih langsung di tempat pada hari H. Dia juga akan menyiapkan tim lapangan, sebenarnya teman-teman terpercaya, untuk mengamati dan merekam kejadian di hotel. 4 hari H, pagi hingga siang, pembatalan aktif saat Rangga dan Hana sedang bersiap. Dinda akan menelepon bank untuk membatalkan secara resmi semua pembayaran yang masih pending atau yang menggunakan kartu kredit dengan alasan penipuan. Dia akan mengirimkan bukti pernikahan sah dan perselingkuhan ke pihak bank. Dia juga akan mengkonfirmasi pembatalan pada semua vendor. 5 hari H, sore, aksi langsung psikologis saat acara puncak dimulai. Dinda akan mengirimkan debt collector dari salah satu vendor yang sudah dia bayar di muka untuk jasa ekstra, untuk menagih dengan cara yang persuasif. Dia akan melakukan video call pertama kepada Rangga di tengah kekacauan. Surat gugatan cerai akan dikirim via email dan kurir spesial ke alamat hotel, agar sampai tepat saat mereka sedang berusaha menyelesaikan masalah. 6 hari H, malam, eksposur terkontrol email berisi bukti-bukti akan dikirim ke lingkaran dalam keluarga Rangga dan lingkungan kerja mereka. Tidak perlu viral di media sosial, tetapi cukup membuat mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala di komunitas mereka. 7H1 dan seterusnya, proses hukum, proses perceraian dan gugatan pidana akan berjalan resmi. Bu Rika akan memastikan Dinda mendapatkan hak penuh atas rumah, sebagian besar harta gonogini, dan ganti rugi. Ada satu hal lagi, Bu, kata Dinda sebelum pergi. Saya ingin prosesnya berjalan cepat. Saya tidak ingin memberi mereka waktu untuk bernapas atau berbalik. Berdasarkan bukti-bukti ini, kata Bu Rika menepuk-nepuk folder, kita bisa meminta proses cepat. Pengadilan akan melihat ini sebagai kasus yang sangat jelas. Dia berhenti sejenak. Dinda, ini akan menjadi pertarungan yang jelek. Sangat jelek. Apakah Anda siap menghadapi segala konsekuensi emosionalnya? Mungkin ada yang menyebut Anda kejam. Dinda berdiri, merapikan blazernya. Wajahnya seperti dipahat dari marmer. Mereka sudah memulai peperangan ini dengan mengadakan pesta pernikahan di atas puing-puing pernikahan saya. Yang akan saya lakukan hanyalah membawa pesta itu ke tanah, tepat di depan mata mereka. Jika itu disebut kejam, maka saya dengan senang hati akan menjadi wanita paling kejam yang pernah mereka temui. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kantor dengan langkah pasti. Senjata telah ditempa, pasukan telah dipilih. Sekarang, tinggal menunggu waktu untuk eksekusi. Setiap detik menuju tanggal 23 November akan diisi dengan persiapan yang tanpa celah. Dinda tahu, dalam pertempuran seperti ini, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang paling cerdik,
paling sabar, dan paling tak kenal ampun. Dan pada bab ini, Dinda telah memilih untuk menjadi semua itu. Pulang dari kantor Bu Rika, Dinda merasa seperti memakai baju zirah baru. Ada kekuatan dingin yang membalut tubuhnya, melindungi sisa-sisa kelemahan yang mungkin masih bersembunyi di sudut hatinya. Dia memasuki rumah mereka, rumah yang sekarang terasa lebih seperti markas musuh yang harus diamankan. Malam itu, Rangga pulang. Dia membawa oleh-oleh khas Surabaya, beberapa bungkus onde-onde dan kue lapis legit. Gestur klasik seorang suami yang merasa bersalah tanpa benar-benar mengakui kesalahannya. Aroma parfumnya berbeda, lebih ringan, bukan wangi yang biasa dia pakai untuk meeting klien. Parfum pilihan Hana, batin Dinda dengan getir. "Wah, sibuk sekali ya sampai 3 hari, Mas?" Sapa Dinda dengan nada ringan, menerima tas oleh-oleh. Dia bahkan tersenyum. Senyum itu dilatihnya di depan cermin pagi tadi. Cukup hangat untuk tidak mencurigakan, namun tidak terlalu lebar untuk terlihat palsu. "Projek besar, NDA. Nego alot." "Capek," jawab Rangga singkat, melepas sepatu sambil menghindari kontak mata. Dia terlihat letih, tetapi ada sisa-sisa kegembiraan yang tertahan di sudut matanya. Kegembiraan seorang pria yang baru saja merencanakan masa depan baru. "Kasihan. Mandi dulu, yuk. Aku siapkan makan malam kesukaanmu." Dinda berbalik menuju dapur, membiarkan Rangga melihat punggungnya yang tenang. Dia memainkan peran istri penuh perhatian dengan sempurna. Di dapur, sambil memanaskan sayur dan menggoreng ikan, dia mendengar suara air mandi. Pikirannya berjalan cepat. Setelah makan malam yang sunyi, hanya terdengar suara sendok dan garpu. Dinda memulai langkah pertama dari rencananya. Dia menyuguhkan teh hangat. "Mas," ucapnya, sambil duduk di hadapannya dengan ekspresi sedikit cemas yang terukur. "Aku tadi cek rekening usaha kita untuk persiapan renovasi taman. Kok saldonya turun drastis, ya? Dari yang seharusnya ada sekitar 300 juta, sekarang sisa 50 juta saja. Ada pengeluaran besar yang aku lewatkan." Seketika itu juga, atmosfer berubah. Rangga yang sedang menyeruput teh mendadak terbatuk. Wajahnya, yang sebelumnya santai, berkerut dalam ketegangan yang nyata. Matanya berkedip cepat, mencari-cari kata. "Oh, itu untuk modal proyek baru, NDA. Pembelian spare part dalam jumlah besar dari supplier luar kota. Lupa kasih laporan ke kamu." Suaranya terdengar dipaksakan, nadanya terlalu tinggi. "Modal proyek baru? Tapi kan biasanya ada purchase order dan info C-nya. Aku bisa lihat?" tanya Dinda dengan kepolosan yang dibuat-buat, sambil mengedipkan mata. Rangga gelagapan. "Dokumennya masih di kantor. Belum aku bawa pulang. Aku urus sendiri proyek ini, makanya lupa infoin." Dia mulai berkeringat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, pertanda jelas bagi Dinda yang sudah belasan tahun mengenalnya. Dia sedang berbohong besar. "Ya, baiklah. Asal jelas, Mas. Aku kan cuma khawatir. Soalnya dana untuk taman udah aku hitung mateng-mateng. Nih," kata Dinda dengan senyum pengertian, seolah-olah percaya. Dia melihat dengan puas bagaimana bahu Rangga sedikit turun, tanda lega yang prematur. "Dia pikir aku masih mudah dibohongi," pikir Dinda. "Bagus. Iya, jelas kok. Nanti aku kasih laporannya." Rangga buru-buru menghabiskan tehnya dan berdiri. "Aku mau lanjut bikin laporan dulu di kamar. Capek." Dia bergegas pergi, meninggalkan Dinda sendirian di ruang keluarga. Sandiwara itu berjalan sempurna. Dinda tidak hanya mengkonfirmasi kecurigaannya tentang penggunaan dana usaha, tetapi juga melihat langsung betapa rapuhnya pertahanan Rangga. Dia tidak lagi waspada padanya. Di mata Rangga, Dinda masih adalah istri yang sibuk, percaya, dan tidak banyak bertanya. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah lakon yang rumit namun dimainkan dengan mahir oleh Dinda. Setiap pagi, dia tetap menyiapkan sarapan untuk Rangga. Setiap malam, dia bertanya tentang harinya dengan penuh minat. Di permukaan, mereka adalah pasangan biasa dengan sedikit jarak, hal yang wajar setelah 7 tahun menikah. Namun, di balik layar, Dinda menjalankan operasinya dengan presisi. Dia memulai dengan memindahkan aset likuid.
Dana di rekening-rekening tabungan pribadinya, deposito yang jatuh tempo, dan dividen dari investasi saham, dipindahkan dengan hati-hati ke rekening baru di bank berbeda. Dia melakukan ini sedikit demi sedikit, dalam nominal yang tidak mencolok, melalui berbagai metode transfer online. Dia juga pergi ke bank untuk mengajukan pengurangan limit kartu kredit bersama secara resmi. Akhir-akhir ini banyak kasus fraud, Pak. Saya dan suami sepakat mengurangi limit sementara untuk keamanan, katanya kepada relationship manajernya dengan wajah khawatir yang meyakinkan. Di sisi perusahaan, dia mulai mengamankan dokumen-dokumen penting, kontrak, sertifikat saham, bukti kepemilikan aset perusahaan, disimpannya dalam safe deposit box yang baru ia sewa, atas namanya sendiri. Dia juga secara halus mulai membatasi wewenang keuangan Rangga di sistem perusahaan dengan alasan efisiensi dan audit internal, sebuah proses yang dia jalankan perlahan agar tidak menimbulkan alarm. Namun, bagian tersulit dari sandiwara ini adalah malam-malam di mana mereka berbagi atap yang sama. Rangga, yang merasa rencananya dengan Hana berjalan mulus, menjadi lebih sering menerima telepon dan membalas pesan, bahkan di hadapan Dinda. Kadang, senyum kecil yang bodoh muncul di wajahnya saat membaca pesan. Dinda pura-pura asyik dengan laptop atau bukunya, tetapi setiap senyuman itu adalah pisau tumpul yang menggores jiwa yang sudah terluka. Suatu malam, Rangga bahkan tertawa terbahak-bahak karena sebuah video yang dikirim Hana. Tertawa yang jujur dan ringan, tertawa yang sudah lama tidak ia dengar diarahkan padanya. "Lucu ya?" tanya Rangga tanpa sadar, lalu tersentak ketika menyadari Dinda ada di ruangan yang sama. "Apa yang lucu, Mas?" tanya Dinda, menatapnya dengan ekspresi netral. "Oh, video kucing di kantor," jawab Rangga buru-buru, menutup ponselnya. Dinda hanya mengangguk dan kembali ke layar laptopnya, seolah tak peduli. Di balik layar itulah, di dokumen rahasianya, dia menambahkan catatan. H5, tertawa karena video dari Hana di ruang keluarga. Pura-pura video kucing. Setiap pengkhianatan kecil seperti itu disimpan dan dikatalogkan. Bukan lagi untuk melukai dirinya sendiri, tetapi sebagai pengingat akan alasan mengapa dia harus terus maju dengan rencananya yang tanpa ampun. Tidur di ranjang yang sama menjadi siksaan tersendiri. Dinda berbaring di sisinya, mendengarkan nafas Rangga yang perlahan menjadi berat. Dia memandangi langit-langit, membayangkan setiap detail yang akan terjadi pada hari H. Dia memvisualisasikan kehancuran di ballroom hotel, histeria Hana, kepanikan Rangga. Visualisasi itu menjadi mantra yang memberinya kekuatan, pelindung dari rasa sakit yang masih mengintai. Terkadang, di ambang tidur, kenangan indah masa lalu menyelinap. Rangga yang membawakannya sarapan di tempat tidur saat dia sakit. Rangga yang memeluknya erat saat ayahnya meninggal. Tapi kenangan-kenangan itu sekarang terasa seperti milik orang lain, seperti adegan dari film yang pernah ia tonton. Mereka telah dikhianati oleh pria yang sekarang mendengkur di sebelahnya. Pada H3, Dinda melakukan pemeriksaan terakhir. Semua bukti sudah diduplikasi dan disimpan di tempat aman. Surat-surat dari Bu Rika sudah siap dikirim. Kontak dengan tim lapangan dan vendor-vendor kunci sudah terjalin. Rekening-rekening baru aman. Kartu kredit bersama sudah memiliki limit yang sangat kecil. Tidak cukup untuk membayar segelas jus di The Grand Lavis. Malam itu, saat Rangga sedang asyik berkemas koper kecil untuk perjalanan dinas singkat besok, yang tentu saja adalah persiapan untuk pernikahannya, Dinda mendekatinya. "Perjalanan lagi, Mas?" tanyanya, sambil membantunya melipat kemeja. "Iya, meeting penting. Cuma sehari sih, tapi harus siap." Rangga tidak menatapnya. "Waduh, sibuk banget akhir-akhir ini. Jaga kesehatan, ya." Dinda menaruh tangan di pundaknya, sebuah sentuhan terakhir yang penuh dengan ironi. "Aku doain yang terbaik untuk meeting MU." Rangga akhirnya menatapnya. Untuk sesaat, Dinda melihat bayangan sesuatu di matanya. Mungkin sedikit rasa bersalah, mungkin hanya kelelahan. "Makasih, Endea. Kamu juga jangan kerja terlalu keras." Itu adalah percakapan terakhir mereka sebagai suami istri dalam pengertian yang sebenarnya. Esok harinya, Rangga akan pergi untuk menghancurkan sisa-sisa pernikahan mereka secara resmi. Dan Dinda akan berada di rumah, dengan senjata-senjata yang sudah terhunus,
siap untuk melancarkan serangan balik yang akan menghancurkan lebih dari sekedar pesta pernikahan. Saat pintu depan tertutup dan mobil Rangga menghilang, Dinda berdiri di balik jendela. Tidak ada air mata. Hanya ada ketenangan yang dalam, seperti tenangnya laut sebelum badai. Sandiwara terakhir telah usai. Panggung telah dikosongkan dari semua kepura-puraan. Sekarang, waktunya untuk realitas. Realitas yang akan dia jatuhkan kepada Rangga dan Hana seperti palu godam. Fajar pada 23 November menyingsing dengan warna jingga pucat, seolah enggan menyinari hari yang akan penuh dengan kepalsuan ini. Dinda sudah terbangun jauh sebelum matahari terbit. Dia tidak tidur nyenyak, tetapi tidurnya bukan tidur yang gelisah. Itu adalah tidur ringan seorang prajurit sebelum pertempuran, penuh dengan mimpi yang terfragmentasi namun tubuhnya beristirahat untuk mengumpulkan tenaga. Dia bangkit dari tempat tidur yang sudah terasa asing. Sisi Rangga kosong, dingin. Dia berjalan ke jendela, memandangi jalanan yang masih sepi. Hari ini, di sebuah hotel mewah yang jaraknya hanya 45 menit dari sini, suaminya akan bersumpah setia pada wanita lain. Tapi hari ini juga, seluruh bangunan kebohongan mereka akan diruntuhkan, batu demi batu. Dinda menghirup udara pagi yang dingin. Tidak ada keraguan di hatinya. Hanya ada fokus yang membara. Pukul 6, persiapan ritual. Dinda mandi dengan air yang agak dingin, menyegarkan setiap indera. Dia memilih pakaian dengan saksama. Bukan pakaian duka yang dramatis, melainkan setelan blazer dan celana trousers warna hitam yang sleek, simple, namun sangat elegan. Warna hitam bukan untuk berkabung, tetapi untuk kekuatan. Dia mengenakan potongan rambutnya yang pendek rapi, sedikit lipstik nude, dan sepasang anting mutiara kecil, hadiah dari almarhum ibunya. Dia ingin tampil sempurna, bukan untuk dilihat siapa-siapa, tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk mengingatkan dirinya siapa dia. Seorang wanita yang kompeten, kuat, dan pantas dihormati. Dia turun ke dapur, menyeduh kopi hitam pekat. Sambil menyeruput kopi, dia menyalakan laptop dan memeriksa dashboard digital yang telah dibuatnya khusus untuk hari ini. Sebuah spreadsheet dengan timeline, daftar kontak, dan status aksi. Pukul 7.30, pengawasan dimulai. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari tim Alpha, sebutan untuk kedua teman dekatnya, Sari dan Bao, yang bersedia menjadi mata dan telinganya di hotel. Sari, kami posisi di lobi cafe Grand Lavis. Belum ada tanda-tanda mereka. Tapi dekorasi di ballroom Jasmine sudah kelihatan megah banget. Ada pelang nama, Rangga Hana. Dinda membalas singkat, stay low. Laporkan semua movement. Dia tahu jadwal mereka. Akad nikah sipil di catatan sipil dekat hotel jam 10. Kemudian foto-foto prawedding di sekitar hotel. Persiapan dan make-up Hana dimulai sejak pagi di suite yang mereka pesan. Pukul 8.45, telepon pertama, awal sabotase. Tepat sesuai rencana, Dinda mengambil ponsel dan menghubungi nomor customer service premium kartu kredit. Suaranya tenang namun penuh tekanan yang terukur. Selamat pagi. Saya ingin melaporkan penyalahgunaan kartu kredit dan meminta pembatalan serta pemblokiran sejumlah transaksi penipuan. Dia memberikan nomor kartu, identitas, dan kemudian dengan lancar menyebutkan satu persatu transaksi untuk The Grand Lavis, L'Elegance Bridal, dan vendor utama lainnya. Saya memiliki bukti bahwa suami saya menggunakan kartu bersama ini untuk membiayai pernikahan gelap dengan wanita lain. Saya kirimkan bukti sertifikat nikah kami dan foto-foto perselingkuhan mereka via email sekarang juga. Petugas di seberang garis terdengar sedikit kaget namun profesional. Prosedur berjalan. Dinda diminta menunggu 1-2 jam untuk verifikasi dan eksekusi. Pukul 9.15, aktivasi pasukan vendor. Satu persatu, Dinda menghubungi vendor-vendor yang telah ia tandai. Suaranya berbeda sekarang. Lebih lembut, penuh keprihatinan yang dramatis namun meyakinkan. Pak, saya istri sah dari Tuan Rangga. Saya baru tahu hari ini bahwa acara yang Bapak layani adalah acara pernikahan diam-diam dengan selingkuhannya. Saya sangat tersiksa. Saya mohon, jangan libatkan saya dalam dosa ini. Saya tidak akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun. Tapi saya paham Bapak juga butuh bayaran.
Saya sarankan Bapak langsung menagih Tuan Rangga di lokasi hari ini juga, karena setelah ini, saya akan membekukan semua akses keuangannya. Responsnya beragam. Ada yang marah, ada yang bingung, ada yang langsung simpatik. Namun, pesan intinya tersampaikan, uang kalian dalam bahaya. Kejar Rangga. Pukul 10.30. Konfirmasi visual psikologis. Foto masuk dari Sari. Foto 1 Rangga dan Hana keluar dari mobil. Rangga dengan jas abu-abu, Hana dengan dress putih simpel tapi mahal untuk akad. Mereka tersenyum lebar. Rangga memegangi punggung Hana. Foto 2 mereka berfoto di depan gapura dekorasi hotel, saling berpelukan. Dinda memandangi foto itu lama. Ada 1 detik di mana rasa sakit itu mencoba membelah pertahanannya. Itu seharusnya aku, bisik suara kecil di kepalanya. Tapi dia cepat-cepat mematikan suara itu. Dia zoom foto tersebut. Memperhatikan wajah Rangga yang berseri. Wajah yang tidak pernah dia lihat dalam setahun terakhir. Kemudian, dia menyimpan foto-foto itu di folder bukti final. Dia tidak menangis. Sebaliknya, dia mengirim pesan kepada Bu Rika. Mereka sudah akad. Kirimkan paket pertama, surat gugatan, ke hotel sekarang. Untuk sampai jam 13. Pukul 11, pukulan finansial terkonfirmasi. Telepon dari bank kembali masuk. Ibu Dinda, berdasarkan verifikasi dan bukti yang Anda kirimkan, kami menyetujui dispute untuk semua transaksi yang Anda sebutkan. Kartu kredit tersebut juga kami freeze sementara. Proses pengembalian dana untuk transaksi yang sudah settlement akan kami proses dalam 14 hari kerja. Terima kasih. Apakah pihak hotel sudah otomatis diberitahu bahwa pembayaran mereka batal? Tanya Dinda. Ya, Ibu. Sistem kami akan mengirimkan notifikasi otomatis. Mereka akan menagih ulang dengan metode lain. Senyum tipis akhirnya menghiasi wajah Dinda. Pukulan pertama telak, dana yang sudah masuk ke pihak hotel kini secara resmi ditarik kembali. Hotel pasti akan panik. Pukul 12, momen tenang sebelum badai. Dinda memaksakan diri untuk makan siang. Salad ayam. Dia perlu energi. Ponselnya terus berdering dengan update dari Sari dan Bao, yang sekarang menyamar sebagai tamu di restoran hotel dekat ballroom. Bu Hana lagi foto di taman hotel. Gaunnya yang utama udah kelihatan. Putih brokat, ekor panjang. Mirip sama yang ibu pernah pinjam dulu ya? Dinda mengernyit. Gaun itu. Desainnya persis seperti gaun yang pernah ia idolakan dan tunjukkan ke Rangga 2 tahun lalu. Tapi dia bilang terlalu mahal dan norak. Rupanya dia mengingatnya. Untuk diberikan pada Hana. Amunisi baru. Dinda mencatatnya. Dia kemudian melakukan panggilan terpenting. Menghubungi kepala security sebuah perusahaan penagihan utang yang fleksibel. Laki-laki bernama Pak Joni dengan suara berat. Jam 4 sore. Persis seperti yang kita bicarakan. Datang ke ballroom Jasmine. Tuan Rangga. Tagihan dari Citra Catering sebesar 85 juta. Gunakan metode persuasif seperti contoh. Bonus akan saya transfer setelah saya terima video konfirmasi. Siap, Bu Dinda. Pukul 13.30. Badai dimulai. Laporan dari Sari mulai berubah nada. Ada keributan di depan ballroom. Manajer hotel sama 2 orang ngobrol sama Rangga. Muka Rangga merah banget. Kayaknya soal pembayaran. Hana diliatin. Mukanya udah pucat. Dinda merasa detak jantungnya berdebar kencang. Tapi kali ini karena antisipasi, bukan ketakutan. Dia menunggu. Tak lama, telepon Rangga yang pertama masuk. Dinda membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkat. Dinda, gila kau apa tidak? Semua pembayaran kok batal. Manajer hotel ngotot minta bayar tunai sekarang. Aku nggak bawa cash segitu. Suara Rangga yang panik, hampir tercekik, adalah musik bagi telinganya. Di belakangnya, Dinda bisa mendengar isak tangis wanita dan suara riuh rendah orang-orang yang bingung. Dinda membiarkan hening sejenak, menikmati kepanikan itu. Kemudian, dengan suara yang tenang, dingin, dan jelas, dia menyampaikan baris pembukanya. Selamat menikah, Mas Rangga. Dia berhenti, membiarkan kata-kata itu menggantung.
Semoga Hana bahagia dengan calon suami yang bisa dihancurkan dengan satu kali telepon. Ada suara teriakan Hana di belakang. Siapa? Itu siapa? Dinda, ini bisa dibicarakan. Rangga terengah-engah. Tidak ada yang perlu dibicarakan, potong Dinda. Suaranya seperti pisau bedah. Cek email kamu. Surat cerai sudah dikirimkan oleh pengacaraku. Dan mengenai pesta kalian yang intimate itu, nikmatilah sisa-sisa hari ini. Karena besok, debt collector yang akan datang ke rumah baru kalian. Oh iya, apartemen yang kalian tinggali itu juga masih atas nama ibuku, kan? Siap-siap pindah. Kau jangan macam-macam. Dinda, aku. Dinda memutuskan sambungan di tengah kalimatnya. Dia tidak perlu mendengar ancaman kosong. Dia memblokir nomornya untuk sementara. Dia kemudian membuka video call dari B. Layar ponselnya mempertontonkan sebuah adegan kekacauan yang sempurna. Ballroom yang setengah penuh dengan tamu yang canggung. Rangga berdebat dengan manajer hotel yang menunjukkan tablet. Hana, dengan gaun putih brokatnya yang megah, duduk di kursi dengan tangan menutupi wajah, bahunya berguncang. Beberapa karangan bunga besar sudah terlihat miring. Dinda merekam layar. Ini adalah babak pertama. Pukul 14, pukul 15.30, eskalasi. Update berdatangan. Rangga mencoba transfer dari beberapa rekeningnya, tapi gagal karena dana tidak cukup. Dia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tampaknya tidak ada yang mau meminjamkan uang dalam jumlah besar secara mendadak. Tamu-tamu mulai ada yang mengemasi tas dan pergi diam-diam. Malu. Dinda mengirim pesan ke grup vendor. Sekarang saatnya menagih. Seperti serangan yang terkoordinasi, satu persatu perwakilan vendor muncul di ballroom. Florist, fotografer, penyewa sound system. Suasana yang seharusnya romantis berubah jadi seperti pasar tawar-menawar yang tegang. Suara Rangga yang membentak dan suara Hana yang meraung sesekali terdengar dalam video call yang Bu kirimkan. Dinda menyaksikan semuanya sambil menyelesaikan secangkir kopi keduanya. Wajahnya tetap seperti topeng, tapi di dalam, ada sebuah kepuasan yang dalam dan gelap mulai bermekaran. Hari H sang gundik ini tidak lagi tentang perayaan. Ini tentang penelanjangan. Menelanjangi kebohongan, keserakahan, dan cinta palsu mereka di depan orang-orang yang mereka undang. Dan puncaknya, pukul 4 sore, belum terjadi. Saat debt collector datang, dan surat gugatan cerai yang dikirim Bu Rika tiba di tangan Rangga. Dinda menutup laptopnya sebentar. Dia berjalan ke balkon, menghirup udara siang yang mulai berubah menjadi sore. Awan berarak di langit. Bersiaplah, Rangga, bisiknya pada angin. Babak kedua akan segera dimulai. Dan ini yang akan benar-benar menghancurkanmu. Pukul 11 pagi, ketika Rangga dan Hana sedang tersenyum manis untuk sesi foto pernikahan di taman bergaya Eropa di hotel, jari-jari Dinda telah mulai menekan nomor telepon yang akan menjadi awal dari runtuhnya istana pasir mereka. Dinda tidak lagi menggunakan suara dramatis seperti saat berbicara dengan vendor. Saat berurusan dengan institusi keuangan, dia adalah klien premium yang tegas dan rasional. Selamat pagi, ini Dinda Ratnasari, nomor nasabah 775-209-8831. Saya ingin berbicara dengan relationship manager saya, Ibu Kartika, atau atasannya mengenai kasus penyalahgunaan kartu kredit yang sangat mendesak dan melibatkan penipuan pernikahan. Suaranya datar, profesional, namun membawa bobot urgensi yang tak terbantahkan. Dia tidak mengangkat suara, tidak terdengar emosional. Ini adalah strategi yang lebih efektif. Dalam waktu 2 menit, manajer cabang senior, Pak Edwin, yang mengangkat telepon. Ibu Dinda, ada yang bisa kami bantu? Pak Edwin, dengan sangat menyesal saya harus melaporkan bahwa suami saya, Rangga Pratama, telah menyalahgunakan kartu kredit platinum bersama kami untuk membiayai pernikahan gelapnya dengan wanita lain, yang sedang berlangsung saat ini juga di The Grand Lavis Hotel. Dinda berhenti sejenak, membiarkan informasi itu diserap. Saya memiliki semua bukti hukum yang diperlukan, sertifikat pernikahan kami, foto-foto perselingkuhan, undangan pernikahan mereka, dan transaksi lengkap dari kartu ini untuk membiayai acara tersebut. Saya sudah mengirimkan semuanya ke email khusus fraud. Ini serius sekali, Ibu.
sahut Pak Edwin, suaranya berubah serius. Ini sangat serius. Saya meminta 3 hal. Pertama, pemblokiran segera kartu kredit tersebut untuk transaksi apapun. Kedua, pembatalan dan chargeback untuk semua transaksi terkait acara pernikahan ini, berdasarkan alasan penipuan. Ketiga, notifikasi resmi dari bank kepada pihak hotel bahwa pembayaran mereka telah dibatalkan dan pihak bank tidak bertanggung jawab. Saya ingin proses ini berjalan sekarang, karena acara mereka sedang berlangsung dan kerugian finansial bagi semua pihak, termasuk reputasi bank, akan semakin besar jika dibiarkan. Dia menyampaikan permintaannya dengan urutan logis dan otoritatif. Dia tidak memohon. Dia memberi instruksi sebagai nasabah yang tahu haknya dan melindungi asetnya. Kami butuh verifikasi cepat, Ibu. Tim fraud kami akan segera memeriksa dokumen Ibu. Jika valid, kami bisa eksekusi dalam 1 hingga 2 jam. Dokumen sudah lengkap. Saya akan tetap ditelepon. Atau saya bisa menunggu konfirmasi dari Ibu Kartika. Tapi waktu adalah esensi. Setiap menit yang terbuang, hotel akan terus menganggap transaksi itu valid dan suami saya akan semakin dalam terjerat utang yang tidak saya akui. Kecepatan dan ketegasannya membuat pihak bank bergerak cepat. Dalam 30 menit, email konfirmasi pertama masuk. Proses dispute dan investigasi fraud untuk transaksi yang Anda laporkan telah resmi dibuka. Ini adalah panggilan yang paling krusial. Dinda sudah mendapatkan nama dan nomor langsung manajer banquet, Bapak Ray, dari risetnya. Dia menghubungi nomor pribadinya, yang didapatkannya melalui kenalan di industri perhotelan. Selamat pagi, Pak Ray. Perkenalkan, saya Dinda Ratnasari, istri sah dari Tuan Rangga Pratama yang sedang menggunakan ballroom Jasmine untuk acara pernikahannya hari ini. Ada keheningan sejenak di seberang garis. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Suara Pak Ray terdengar hati-hati. Saya menelepon untuk memberikan informasi resmi dan peringatan. Acara yang Bapak layani saat ini adalah acara pernikahan gelap. Saya adalah istri sah Tuan Rangga berdasarkan hukum Indonesia. Saya memiliki semua bukti hukumnya. Lebih lanjut, semua pembayaran untuk acara ini dilakukan melalui kartu kredit bersama yang telah saya laporkan sebagai penyalahgunaan kepada bank. Bank dalam proses membatalkan semua transaksi tersebut. Ibu, ini informasi yang sangat serius. Suara Pak Ray mulai tegang. Ini bukan hanya serius, Pak Ray. Ini adalah potensi kerugian besar bagi hotel. Dana yang masuk ke rekening hotel akan ditarik kembali oleh bank dalam beberapa jam. Hotel akan kehilangan pendapatan dari acara ini. Satu-satunya cara untuk meminimalisir kerugian adalah dengan menagih secara langsung kepada Tuan Rangga di tempat, sebelum acara selesai. Saya, sebagai pemegang kartu utama, secara resmi menyatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab atas pembayaran apapun terkait acara ini. Tapi kontrak atas nama Tuan Rangga. Dan saya memiliki bukti bahwa dana untuk membayar kontrak itu berasal dari penggelapan di perusahaan kami. Pihak pengacara saya akan mengirimkan surat resmi menyatakan hal tersebut. Saya menelpon Bapak sebagai bentuk itikat baik. Hotel punya hak untuk meminta jaminan pembayaran tunai atau membatalkan layanan sekarang juga. Pilihan ada di tangan Bapak. Dia memberikan tekanan halus namun kuat. Dia tidak marah, tidak memohon. Dia memberikan skenario bisnis yang jelas. Hotel akan rugi besar jika tidak bertindak. Saya perlu berkonsultasi dengan manajemen dan legal. Ibu, silakan. Tapi ingat, waktu terus berjalan. Dan acara puncak mereka siang ini. Keputusan harus diambil sebelum mereka menikmati hidangan catering yang juga belum dibayar lunas. Dinda melepaskan informasi terakhir sebagai pemicu. Oh ya, untuk catatan Bapak, vendor catering, dekorasi, dan fotografer juga sudah saya hubungi dengan informasi yang sama. Dia menutup telepon, membiarkan bom waktu itu berdetak di pihak hotel. Dia yakin, manajemen hotel yang ingin melindungi bisnisnya akan segera mengambil tindakan. Dinda kemudian beralih ke daftar vendor utama. Dia telah menyiapkan skrip yang berbeda, disesuaikan dengan profil masing-masing vendor. Kepada pemilik butik El Elegance, seorang wanita paruh baya. Bu, saya adalah korban dari kisah sedih ini.
Suami saya meminjam uang dari perusahaan kami untuk membeli gaun pernikahan yang seharusnya menjadi hak saya untuk diberikan pada wanita lain. Saya tahu bisnis ibu harus tetap berjalan. Tapi tolong jangan jadikan saya korban kedua. Tagihlah langsung padanya hari ini. Saya akan sangat berterima kasih. Pendekatan empati dan sisterhood kepada vendor dekorasi bunga yang flamboyan. Mas Adit, karya Anda indah, tapi sedang digunakan untuk menghancurkan keluarga saya. Saya yakin Anda tidak ingin karya seni Anda dinodai oleh skandal seperti ini. Saya sudah melaporkan pembayarannya sebagai fraud. Silakan ambil kembali karya Anda atau minta pembayaran tunai dari Tuan Rangga sebelum semuanya dijadikan barang bukti. Pendekatan pada reputasi dan sentimen artistik kepada fotografer muda. Bang Andi, ini masalah hukum. Semua transaksi dibatalkan. Jika Anda terus memotret, Anda mungkin hanya akan mendapatkan foto-foto yang nantinya akan jadi bukti di pengadilan. Ambil bayaran tunai Anda sekarang, atau Anda akan bekerja gratis untuk sebuah acara yang ilegal. Pendekatan langsung dan menakut-nakuti. Dengan setiap panggilan, Dinda memastikan ada 2 pesan yang tersampaikan. 1. Pembayaran batal resiko ditanggung vendor. Dan 2. Tuntut pembayaran tunai sekarang di lokasi. Reaksinya seperti yang diharapkan. Kekacauan, kemarahan, lalu aksi. Vendor-vendor itu, yang khawatir akan kerugian finansial, mulai menelepon atau mengirim staf mereka ke The Grand Lavish untuk konfirmasi dan penagihan langsung. Ponsel Dinda berdering. Ini dari Sari. Dint, keributan besar. Manajer hotel datangi Rangga pas lagi mau motong kue. Wajah Rangga langsung berubah. Sekarang mereka menuju ke sebuah ruang meeting kecil di samping ballroom. Hana ikut, mukanya kayak orang mau pingsan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa menit kemudian, foto masuk. Tangkapan layar dari Bu yang menunjukkan 3 orang pria berpakaian preman tapi rapi. Debt collector dari vendor catering yang disewa Dinda, duduk dengan santai di lobi, menunggu waktu yang ditentukan. Update berikutnya dari Sari. Ada 2 orang lain datang, bawa info. Kayaknya dari florist dan sound system. Mereka masuk ke ballroom, cari Rangga yang masih di ruang meeting. Tamu udah pada gelisah. Ada yang ambil jaket kayaknya mau pergi. Dinda tersenyum tipis. Rantai reaksi sudah dimulai. Pembatalan di ban memicu hotel panik. Kepanikan hotel memaksa Rangga menghadapi kenyataan. Kehadiran Rangga yang terpojok memancing vendor-vendor lain yang sudah dihubungi Dinda untuk segera menagih. Setiap langkah adalah satu domino yang menjatuhkan domino berikutnya. Dia membuka email. Notifikasi resmi dari bank tiba. Dispute untuk transaksi atas nama The Grand Lavish Hotel Resort senilai 195 juta rupiah, pelunasan paket, telah disetujui. Dana akan dikembalikan ke rekening dalam Mei 10 hari kerja. Itu berarti hotel sekarang secara resmi tidak dibayar. Dan mereka pasti sudah menerima notifikasi tersebut. Telepon Rangga yang histeris yang kuterima pukul 13.30 adalah buah langsung dari domino ini. Tapi Dinda tahu, itu baru puncak gunung es. Kemarahan dan kepanikan Rangga masih akan memuncak. Dia memandangi spreadsheet-nya. Kolom, status, untuk setiap item, ban, hotel, gaun, dekorasi, foto, catering, satu persatu berubah dari pending menjadi aktionet atau cancelet. Sebuah rasa kepuasan yang aneh dan dingin memenuhi dadanya. Ini bukan kebahagiaan. Ini adalah kepuasan melihat sebuah mesin yang dirancang dengan sempurna akhirnya berjalan sesuai rencana, menghancurkan targetnya dengan efisiensi yang mengerikan. Pembatalan beruntun telah dilancarkan. Fondasi pesta kebahagiaan mereka telah digerogoti hingga keropos. Sekarang, Dinda hanya perlu menunggu dan menyaksikan bangunan itu runtuh menimpa penghuninya. Dan dia memiliki kursi terbaik untuk pertunjukan itu. Pukul 16. Di layar laptop Dinda, jendela video call dari Bo terbuka. Suaranya terdengar lirih, berdesis, namun jelas. Ibu, mulai hancur di sini. Pemandangan dari ponsel Bo yang disembunyikan dengan cerdik di balik vas bunga dekat pintu ballroom, menyuguhkan sebuah adegan yang lebih memuaskan bagi Dinda daripada film Hollywood manapun. Ballroom Jasmine, yang beberapa jam lalu masih memancarkan kemilau emas dan kesan intimate yang mewah,
kini berubah menjadi panggung kekacauan yang memalukan. Rangga berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah padam bagai udang rebus. Di hadapannya, Pak Ray, sang manajer bankuet, berdiri tegap dengan ekspresi tak kenal kompromi, ditemani oleh seorang staf keamanan bertubuh besar dan seorang wanita dari bagian keuangan yang memegang tablet. Tuan Rangga, sekali lagi saya tegaskan. Suara Pak Ray terdengar datar namun penuh tekanan di mikrofon ponsel Biu. Notifikasi dari bank sudah kami terima. Transaksi pembayaran paket pernikahan Anda telah dibatalkan oleh pihak issuer kartu dengan alasan fraud. Status reservasi Anda saat ini adalah unpaid. Kami membutuhkan penyelesaian pembayaran tunai atau dengan kartu kredit lain yang valid, sekarang juga. Ini tidak mungkin, teriak Rangga. Suaranya parau dan tinggi. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tablet. Itu pasti kesalahan sistem. Kartu saya tidak mungkin ditolak. Ini bukan penolakan, Tuan. Ini pembatalan oleh pemegang kartu utama, dalam hal ini istri sah Anda, atas dasar penipuan. Kami sudah menerima dokumen pendukungnya. Pak Ray tidak bergeming. Kami memberi Anda waktu 30 menit. Jika tidak ada pembayaran, kami akan menghentikan semua layanan dan meminta Anda serta tamu untuk meninggalkan ballroom. Sisa tagihan akan dikirimkan ke alamat Anda, beserta denda pembatalan mendadak. Hana, yang masih mengenakan gaun pengantin brokat putihnya yang mewah, mendekat dan meraih lengan Rangga. Wajahnya yang tadi pucat kini sudah basah oleh air mata dan eyeliner yang lumer. Rang, tolong, ini memalukan. Bisiknya histeris. Namun cukup keras tertangkap mikrofon. Tenang, sayang, desis Rangga, lebih kepada bisikan untuk dirinya sendiri. Matanya liar melirik ke arah tamu-tamu yang masih bertahan. Sekitar 10 orang dari rencana 15, yang duduk dengan kaku, saling pandang dengan malu dan canggung. Beberapa sudah jelas mengambil tas mereka, bersiap untuk kabur. Sebelum Rangga sempat merespons ultimatum hotel, pintu ballroom terbuka lebar. Masuklah 3 orang sekaligus. Seorang wanita parubaya dengan ekspresi kesal, pemilik Elle Elegance, seorang pria muda dengan kamera tergantung di leher, fotografer, dan lelaki berkaos polo dengan logo perusahaan sound system. Wanita parubaya itu langsung menuju ke Hana, matanya menyapu gaun yang dikenakannya. Itu gaun dari toko saya, katanya dengan suara keras, penuh tudingan. Dan menurut informasi dari istri sah Bapak, pembayarannya menggunakan uang curian. Saya minta gaun ini dikembalikan sekarang, atau Bapak bayar tunai 85 juta, di tempat ini juga. Hana menjerit kecil, menarik gaunnya seolah hendak melindunginya. Jangan, ini gaun saya. Gaun Anda yang belum dibayar, balas wanita itu tak kalah keras. Sementara itu, si fotografer mendekati Rangga. Bang, gini aja. Saya sudah motret setengah hari. Saya kasih harga teman, 15 juta buat semua file mentah. Cash. Kalau enggak, saya hapus semua dan saya pergi. Dan ingat, tanpa foto, hari ini bagi kalian sama saja dengan tidak pernah terjadi. Kalimat terakhir diucapkan dengan sarkasme yang menyakitkan. Pria sound system hanya menyodorkan selembar kertas. Tagihan akhir, 12 juta. Saya tunggu di luar. 15 menit. Rangga terlihat seperti orang yang tenggelam. Kepalanya bolak-balik melihat kepada Pak Ray, wanita penagih gaun, fotografer, dan Hana yang semakin histeris. Tangannya meremas rambutnya yang sudah tak lagi rapi. Beri saya waktu. Saya akan telepon seseorang. Ini bisa diselesaikan. Keributan itu menjadi pemicu terakhir bagi tamu-tamu yang masih bertahan. Satu persatu, dengan wajah malu dan canggung, mereka berjalan cepat menuju pintu. Seorang wanita parubaya, mungkin Tante Hana, berusaha mendekati Hana yang sedang terisak, tapi dihalangi oleh pemilik butik yang masih ngotot. Maaf, Han, kita tunggu di luar ya, bisik seorang teman Hana sambil buru-buru pergi, menghindari kontak mata. Dalam waktu 3 menit, ballroom yang intimate itu praktis kosong dari tamu undangan. Hanya tersisa puing-puing pesta. Meja-meja dengan taplakan putih yang masih lengkap dengan pernik-pernik perak, kursi-kursi yang sebagian sudah miring, karangan bunga yang mulai layu, dan hidangan catering yang tersisa di meja prasmanan yang tak tersentuh. Yang tersisa di ruangan itu hanyalah satu Rangga dan Hana, sang mempelai.
2 Pak Ray dan staf hotel, penagih. 3 Pemilik butik, fotografer, dan pria sound system, kreditur. 4 dan 2 orang pria bertubuh tegap yang tiba-tiba muncul di ambang pintu, mengenakan kemeja lengan pendek polos yang memperlihatkan tato di lengan mereka. Mereka adalah debt collector dari vendor catering, Pak Joni dan anak buahnya. Pak Joni, dengan wajah seperti batu, melangkah masuk. Suara sepatu bootnya berderak di lantai marmer yang sunyi. Dia tidak langsung mengacungkan tagihan. Dia hanya berdiri, melipat tangan di depan dada, memandang Rangga dengan tatapan kosong yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. "Kami dari Citra Catering," ucapnya perlahan, suaranya berat. "Mencari Tuan Rangga untuk penyelesaian tagihan yang sudah jatuh tempo. Tapi dari keributan ini, kayaknya Tuan sedang punya banyak masalah." Rangga, yang sudah di ujung tanduk, meledak. "Kalian siapa? Keluar. Ini acara saya." Pak Joni tidak bergeming. Hanya mata anak buahnya yang melirik ke arah meja prasmanan, lalu ke perhiasan emas kecil di leher Hana. Itu adalah lirikan yang penuh perhitungan, dan Rangga menangkapnya. Wajahnya yang merah tiba-tiba menjadi pucat. "Acara atau bukan, utang harus dibayar," kata Pak Joni. "Kami bisa tunggu di sini. Atau, kalau Tuan mau, kita bicara di tempat yang lebih privat." Dia melirik ke arah pintu kecil di belakang panggung, kemungkinan ruang ganti atau pantry. Hana akhirnya benar-benar histeris. "Rangga, usir mereka. Aku takut." Tangisnya menjadi jeritan panik. Dia meremas-remas gaunnya, merusak brokat yang mahal itu. Di layar laptop Dinda, adegan itu terpotong sejenak karena Bau harus menggerakkan ponselnya. Tapi suara jeritan Hana dan teriakan Rangga yang tak karuan masih terdengar jelas. Dinda menutup matanya sejenak. Bukan karena iba, tetapi untuk menyerap setiap detil dari kekalahan mereka. Ini adalah titik di mana pesta itu benar-benar berhenti menjadi perayaan dan berubah menjadi bencana publik. Semua elemen yang dia rencanakan, bank, hotel, vendor, debt collector, telah berkumpul di satu tempat, pada satu waktu, untuk mengepung 2 orang yang bersalah. Pesta itu belum selesai. Tapi fondasinya telah rubuh, meninggalkan Rangga dan Hana berdiri di tengah puing-puing, dikepung oleh tagihan, ancaman, dan rasa malu yang tak terkira. Dan Dinda tahu, ini baru babak pertama dari kehancuran mereka. Masih ada hal lain yang akan tiba. Sebuah paket khusus dari Burika. Dan keputusan-keputusan yang harus diambil Rangga dalam keadaan terdesak, yang akan memperburuk posisinya di mata hukum. Dia membuka matanya, menatap layar lagi. Wajahnya tenang. Di dalam, ada sesuatu yang mengeras dan menjadi dingin selamanya. "Selamat datang di kenyataan, Rangga," gumamnya pada layar laptop. "Di mana cinta tidak bisa membayar tagihan, dan kebohongan pasti akan berujung pada tagihan yang lebih mahal." Pukul 17.30. Suasana di ballroom Jasmine telah berubah total dari sebuah perayaan menjadi sebuah ruang interogasi yang penuh tekanan. Udara yang dulu harum oleh bunga peoni kini bercampur dengan aroma makanan yang mulai basi dan keringat dingin ketakutan. Dinda, dari markasnya yang tenang, menyaksikan semuanya melalui layar laptop. Video call dari Bau masih tersambung, meski sudut pandangnya kadang bergoyang karena disembunyikan. Rangga kini benar-benar terkepung. Dia berdiri seperti banteng yang terluka, dikelilingi oleh 5 pihak yang menuntut hal yang sama, uang. 1 Pak Ray, hotel berdiri paling tegak, mewakili institusi mewah yang tak mau direpotkan. Dia sudah bicara dengan atasan. Opsi yang diberikan, bayar tunai 195 juta, sisa paket plus denda, dalam 15 menit, atau barang-barang pribadi mereka, termasuk koper dan hadiah pernikahan, akan disita sebagai jaminan, dan mereka akan dipersilakan meninggalkan hotel, tanpa menginap di honeymoon suite yang sudah dipesan. 2 Bu Yani, El Elegance Bridal sang pemilik butik tak bergeming. Tangannya terentang menuntut gaun di tubuh Hana, atau uang tunai. Matanya tajam, mengenali setiap keliman dan payet pada gaun itu sebagai asetnya yang belum lunas. 3 Mas Andi, fotografer duduk di sebuah kursi dengan santai, memainkan kamera mahalnya. Sikapnya dingin. "Saya cuma pengusaha, Bang. Foto atau duit? Pilih."
4 Mas Heru, sound system berdiri di dekat pintu, seperti penjaga. Dia sudah menarik kabel-kabel mikrofon dan speaker kecilnya, menumpuknya di sampingnya. Saya tunggu. Tapi listrik dari hotel mungkin akan diputus sama Pak Manayer ini kalau bayaran gak jelas, katanya, bersekongkol halus dengan Pak Ray. 5 Pak Joni dan ajudannya, debt collector catering inilah yang paling membuat Rangga menggigil. Mereka tidak banyak bicara. Hanya berdiri menghalangi pintu keluar utama, mata mereka mengamati setiap gerakan, setiap perhiasan, jam tangan di tangan Rangga. Kehadiran mereka adalah ancaman fisik yang nyata dan bisu. Hana sudah tidak lagi menangis histeris. Dia duduk terduduk di lantai dekat panggung kecil. Gaunnya yang mahal terkumpal kotor. Dia memeluk lututnya, wajahnya tertunduk, tubuhnya sesekali menggigil. Mahkota kecil di kepalanya sudah miring. Dia seperti boneka yang patah. Bawa saja semua teriak Rangga tiba-tiba, suaranya pecah. Ambil jam tangan ini. Ambil cincin ini. Ambil tas Hana. Apa saja. Tapi kalian harus pergi. Dia melepas jam tangan Rolexnya, hadiah dari Dinda untuk ulang tahunnya ke-35, dan melemparnya ke arah Pak Ray. Lalu, dengan gerakan kasar, dia mencabut cincin kawin baru yang baru beberapa jam dia kenakan, dan cincin tunangan berlian untuk Hana yang masih di kotaknya, lalu melemparkannya ke arah Bu Yani. Apa-apaan ini? Teriak Bu Yani, menangkap kotak cincin tapi mengabaikan jam dan cincin kawin yang jatuh bergemerincing di lantai. Saya butuh uang, bukan barang gadai. Saya bukan tukang loak. Pak Joni yang bergerak. Dengan langkah tenang, dia memungut jam tangan Rolex itu. Memeriksanya di bawah lampu. Original. Tapi secont. Harga pasaran sekitar 80 juta. Itu pun kalau laku. Lalu dia memungut cincin kawin pria. Ini, 5 juta paling. Itu harga 300 juta bersama cincin itu. Raung Rangga. Di toko iya. Di sini, dalam keadaan seperti ini, harganya saya yang tentukan, sahut Pak Joni dingin. Jam dan cincin ini bisa jadi DP untuk catering. Sisa 30 juta masih harus cair. Rangga terlihat ingin menerjang, tetapi tubuhnya lunglai. Dia kehabisan tenaga. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit. Dari dalamnya, dia mengeluarkan selembar kartu kredit lain, kartu pribadinya dengan limit kecil. Coba ini. Pak Ray mengambilnya, menyuruh staf keuangan menggesek. Beberapa detik kemudian, dia menggeleng. Declinet, Tuan. Rangga mencoba lagi dengan 2 kartu debit. Saldo tidak cukup. Tiba-tiba, seorang kurir berbaju seragam ekspres masuk ke ballroom, dipandu oleh staf hotel. Ada paket untuk Tuan Rangga Pratama. Tanda tangan, ya. Rangga, dengan pandangan kosong, mendekat dan menerima sebuah amplop coklat tebal. Tanpa berpikir, dia merobeknya. Isinya bukan ucapan selamat. Yang keluar pertama adalah kop surat resmi dari Kantor Hukum Rika Suryani Frekan. Judulnya, Somasi dan Gugatan Perceraian serta Tuntutan Pidana. Rangga membacanya dengan cepat, matanya makin membelalak. Surat itu secara rinci menyebutkan pasal-pasal perzinaan, penggelapan harta bersama, dan permohonan pembekuan aset. Terlampir juga foto-foto dia dan Hana dari blog rahasia mereka, serta potongan laporan bank. Tidak. Ini, Dinda. Gumannya, tak percaya. Lalu, selembar kertas lain terburai. Itu adalah salinan perintah pembekuan sementara rekening bersama dan aset tetap dari pengadilan, yang ditandatangani hari itu juga. Artinya, rekening-rekeningnya yang lain yang mungkin masih ada dananya, sudah tidak bisa diakses. Pukulan ini lebih keras dari teriakan debt collector. Wajah Rangga benar-benar hancur. Dia terhuyung, bersandar pada meja terdekat. Surat-surat itu jatuh berhamburan di lantai. Hana, yang penasaran, merangkak mendekat dan mengambil satu helai. Begitu membacanya, dia menjerit lagi, kali ini jeritan putus asa. Kau bilang semuanya aman. Kau bilang Dinda tidak akan tahu apa-apa. Hana meneriaki Rangga. Untuk pertama kalinya kemarahan itu ditujukan padanya. Sekarang gue jadi tertuduh. Gue bisa dipenjara karena kau.
Keributan antara calon suami istri itu disela oleh Pak Joni yang sudah kehilangan kesabaran. "Cukup," hardiknya. Suaranya menggelegar di ruangan kosong. "Kami tidak ada waktu untuk drama. Berikut opsi terakhir. Anda serahkan kunci mobil Mercedes yang parkir di depan. Itu kami jadikan jaminan. Atau..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Anak buahnya melangkah mendekati Hana, yang ketakutan menjerit dan merangkak mundur. "Jangan sentuh dia," teriak Rangga, tapi suaranya lemah. Dia merogoh sakunya lagi, melemparkan kunci mobil ke arah Pak Joni. "Ambil mobil itu, tapi kalian pergi." Pak Joni menangkap kunci itu, tersenyum tipis. "Pintar. Kami akan jaga mobilnya. Anda punya 48 jam untuk menebusnya dengan uang tunai 85 juta plus fee kami 15 juta. Total 100 juta. Kalau tidak, mobil itu jadi milik kami." Rangga hanya bisa mengangguk lemas. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kotor. Air mata kehancuran, penyesalan, dan ketakutan. Sementara itu, Bu Yani melihat situasi sudah tak mungkin dapat uang. Dengan gerakan cepat, dia mendekati Hana. "Gaunnya, lepas. Sekarang." "Tidak. Jangan." Hana berusaha melawan, tetapi Bu Yani yang sudah kesal didukung oleh seorang asisten staf hotel wanita, dengan paksa membawa Hana ke ruang ganti kecil di belakang panggung. Beberapa menit kemudian, terdengar jerit dan tangis Hana dari dalam. Ketika keluar, Hana hanya mengenakan robe hotel putih yang tersedia di ruang ganti, tubuhnya menggigil. Gaun brokat putih yang megah itu direnggut oleh Bu Yani, dilipat kasar, dan dimasukkan ke dalam tas goni besar. Fotografer Mas Andi, melihat semuanya sudah berakhir, berdiri. "Sudahlah, fotonya saya hapus. Tapi ini pelajaran mahal untuk kalian." Dia memencet beberapa tombol di kameranya, menunjukkan layar "All files deleted" pada Rangga yang tak berdaya, lalu pergi. Mas Heru dari sound system, melihat tidak ada lagi yang bisa didapat, hanya menggeleng dan membawa peralatannya pergi, meninggalkan ruangan yang sunyi dan hampa. Yang tersisa hanyalah Rangga, Hana dengan robe hotel, Pak Ray yang masih menunggu keputusan tentang hotel, dan Pak Joni yang memegang kunci mobil. "Untuk hotel," kata Pak Ray akhirnya, "kami akan menyita barang-barang di honeymoon suite dan koper Anda sebagai jaminan. Anda berdua bisa pergi sekarang. Tagihan resmi akan menyusul besok, plus biaya penyimpanan barang." Itulah akhirnya. Tanpa mobil, tanpa gaun, tanpa cincin, tanpa foto, bahkan tanpa barang bawaan mereka sendiri, Rangga dan Hana diantar oleh staf keamanan hotel berjalan melewati lobi yang penuh dengan tatapan penasaran dan cibiran, keluar dari The Grand Lavis Hotel. Mereka tidak lagi seperti pasangan pengantin. Mereka seperti dua orang yang baru diusir dari sebuah bencana. Di layar laptop Dinda, video call-nya dengan Bao terputus setelah memperlihatkan adegan terakhir itu. Kedua sosok itu menghilang di balik pintu putar hotel, dihantam angin sore dan kenyataan pahit yang menanti. Dinda menutup laptopnya. Ruangan di rumahnya sangat hening. Dia berjalan ke jendela, melihat langit sore yang mulai berwarna jingga. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada tawa. Hanya sebuah kehampaan yang dalam, dan sebuah kepastian bahwa babak ini telah usai. Tagihan-tagihan telah ditagih. Kehancuran telah terjadi. Tapi Dinda tahu, ini belum benar-benar selesai. Besok, debt collector akan datang ke apartemen mereka. Proses hukum akan berjalan. Dan kehidupan sebagai tuan dan nyonya yang mereka bayangkan telah hancur berantakan bahkan sebelum sempat dimulai. Dia menarik napas panjang. Pertunjukan hari ini telah usai. Tapi perangnya masih berlanjut. Dan dia masih punya banyak sekali senjata yang belum digunakan. Pukul 18.15. Getaran pertama di lengan Dinda berasal dari Sari. Mereka keluar hotel. Rangga cuma pakai kemeja lusuh. Hana pakai robe hotel doang. Nangis terus. Mau nebeng Grab. Kayaknya mau ke apartemennya Hana di Sudirman. Lo mau lanjut pantau? Dinda membalas cepat. Stop pantau hotel. Arahkan tim ke apartemen Hana. Jangan terlalu dekat. Cuma konfirmasi alamat dan kepastian mereka di sana. Dia tidak perlu lagi melihat wajah mereka yang hancur secara langsung. Yang dia butuhkan adalah data.
konfirmasi lokasi untuk langkah berikutnya. Tetapi sebelum dia merencanakan langkah selanjutnya, Karma mulai menjalankan roda putarnya sendiri, dimulai dari dunia yang paling dekat dengan mereka. Ponsel Dinda mulai berdering tak henti. Nomor-nomor dari keluarga besar Rangga yang selama ini jarang menghubunginya. Tante Mira, bibi dari pihak ayah Rangga, adalah yang pertama. Dinda, sayang, ini benar enggak yang beredar di grup keluarga? Foto-foto Rangga sama wanita itu, dan surat gugatan ceraimu. Suaranya bergetar, campur rasa tidak percaya dan malu. Benar, Tante. Sudah lama terjadi. Dan hari ini, mereka bahkan mengadakan resepsi pernikahan di Grand Lavis. Suara Dinda datar, tanpa dendam yang terpancar, hanya menyatakan fakta. Astagfirullah, keluarga kita jadi bahan gunjingan. Surat dari pengacaramu tadi sore beredar di grup WA besar keluarga. Om Hendra, ayah Rangga, langsung kena stroke ringan. Dinda, sekarang di IGD. Dinda terdiam sejenak. Sedikit rasa bersalah menyelinap, tapi dia segera menepisnya. Bukan dia yang membuat keputusan untuk berselingkuh dan menikah diam-diam. Saya turut prihatin, Tante. Tapi Rangga harus bertanggung jawab atas pilihannya. Panggilan berikutnya dari sepupu Rangga yang dekat dengan Dinda. Din, gue baru aja di-remove dari grup alumni SMA Rangga. Katanya ada yang share link blog Gaje berisi foto mesra dia dan si Hana. Sekarang pada ribut. Bahkan teman-teman dekatnya pada bingung dan banyak yang marah karena merasa dibohongi. Tampaknya, Bu Rika telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Penyebaran bukti ke lingkaran terbatas, keluarga, teman dekat, lingkungan kerja, telah dilakukan dengan presisi. Efeknya seperti virus yang menyebar cepat dalam jaringan tertutup. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat. Ibu Dinda? Saya rekan kerja Hana. Saya dapat email anonim berisi bukti perselingkuhannya dengan suami orang. Atasan kami juga dapat. HR sudah panggil dia besok pagi. Kami semua mendukung ibu. Dinda tidak membalas. Dia tidak perlu. Tapi senyum tipis akhirnya muncul. Hana, sang asisten yang sangat efisien, akan kehilangan lebih dari sekedar gaun pengantinnya. Dia akan kehilangan karir dan reputasinya di industri yang selama ini dibanggakannya. Dalam dunia korporat yang ketat, skandal seperti ini adalah noda yang hampir tidak bisa dihapus. Dinda sudah membuka blokir nomornya, berharap mendapat telepon lagi. Dan tepat seperti yang diduga, telepon itu datang. Suara Rangga di seberang sudah tidak lagi penuh amarah, melainkan hancur, parau, dan seperti orang yang tenggelam. Dinda, tolong. Hanya dua kata itu, diucapkan dengan getir. Apa yang perlu ditolong, Rangga? Jawab Dinda, suaranya dingin dan jernih. Mereka, debt collector itu, bilang besok pagi jam 9 akan datang ke apartemen Hana. Mereka minta 100 juta atau mobilku akan dijual. Aku nggak punya uang segitu, Dinda. Rekeningku beku. Ayahku di rumah sakit. Teman-teman pada nggak angkat telepon. Suaranya terisak. Aku minta maaf. Aku salah besar. Tapi tolong, jangan hancurkan aku sampai segini. Dinda mendengarkan dengan sabar. Dia membayangkan Rangga di apartemen Hana yang sempit. Tempat yang pasti tidak semenawan suite hotel tadi. Dengan Hana yang mungkin masih terisak atau malah menyalahkannya. Rangga, aku tidak menghancurkanmu. Kau yang membangun istana pasir di tepi pantai, lalu kaget ketika ombak datang menghancurkannya. Omaknya adalah konsekuensi. Dinda berhenti sejenak. Dan tentang uang, kau salah sasaran. Uang yang kau gunakan untuk pesta hari itu adalah uang curian. Dari perusahaan kita, dari rekening kita. Kau adalah pencurinya. Dan korban tidak pernah berkewajiban menolong pencuri. Aku bukan pencuri. Itu uang usaha kita, teriak Rangga, sisa-sisa harga diri muncul. Tanpa sepengetahuan dan persetujuanku, itu pencurian, potong Dinda tajam. Coba kau lihat surat gugatan dari Bu Rika lagi. Pasal penggelapan harta bersama dan penggelapan dana perusahaan. Itu pidana, Rangga. Bisa penjara. Dia mendengar tarikan napas yang dalam dan tercekat di seberang. Lalu,
Suara Hana yang menjerit dari latar belakang. Kasihanin dia. Kau perasati suamiku. Dinda mengernyit. Suamimu? Menurut hukum dan agama, suamiku adalah Rangga. Dan menurut catatan sipil hari ini, tidak ada pernikahan sah antara kalian berdua. Jadi, Hana, kau hanya seorang gundik yang merusak rumah tangga orang dan kini menangisi pilihanmu sendiri. Terdengar suara perebutan telepon. Lalu, suara Hana yang histeris langsung ditelepon. Kau sombong sekali. Kau pikir dengan uang dan pengacara kau bisa menang? Rangga mencintaiku. Cinta kami murni. Selamat menikmati cinta murni MU di tengah kejar-kejaran debt collector dan ancaman penjara. Hana, jawab Dinda dengan tenang yang menusuk. Semoga cinta itu cukup hangat untuk menghangatkan kalian saat kartu kredit ditolak dan pintu apartemen diketuk penagih utang. Dia memutuskan sambungan. Dinda membuka aplikasi bannya. Sebuah notifikasi dari sistem keamanan. Percobaan login ke rekening joint account dari perangkat baru terdeteksi. Lokasi, Jakarta Selatan. Diblokir otomatis. Rangga mencoba mengakses rekening mereka. Tapi Dinda sudah mengaktifkan semua fitur keamanan tingkat tinggi. Dia juga menerima pemberitahuan bahwa permohonan pinjaman online atas nama Rangga, mungkin dibuat dalam keputusasaan, telah otomatis ditolak oleh sistem karena terdapat red flag dari BI checking terkait laporan sengketa aset. Dia juga memeriksa status perusahaan. Sebuah email dari akuntan perusahaan masuk. Ibu Dinda, berdasarkan surat kuasa dan perintah pengadilan sementara, kami sudah mengalihkan semua otoritas keuangan Tuan Rangga ke Ibu. Kami juga sudah mengamankan aset-aset likuid dan mengunci aksesnya ke sistem pembayaran vendor besar. Artinya, Rangga benar-benar terputus dari semua sumber dananya. Tidak ada penyelamat finansial yang akan datang. B mengirimkan pesan, konfirmasi. Mereka masuk ke apartemen Hana di Tower B 30 menit kemudian. Ada teriakan dari dalam. Kayaknya bertengkar hebat. 1 jam kemudian, Rangga keluar sendirian, naik ojek online. Wajah seperti mayat hidup. Hana nggak keluar. Dinda membalas, kerja bagus. Tim bubar. Terima kasih. Bonus sudah ditransfer. Dia bersandar di kursinya. Karma memang sedang bekerja cepat. Tidak perlu dia turun tangan langsung untuk setiap pukulan. Konsekuensi dari tindakan Rangga dan Hana mulai berjatuhan seperti domino. Keluarga, reputasi, pekerjaan, keuangan, dan bahkan hubungan mereka sendiri yang sudah retak hanya dalam hitungan jam. Dinda menatap langit malam di luar jendela. Bintang-bintang berkelap-kelip dingin. Karma tidak selalu datang bertahun-tahun kemudian. Rangga, bisiknya pada kegelapan. Kadang, ia datang tepat pada waktunya, bertepatan dengan puncak kesombonganmu, dan menghancurkannya dengan suara yang sangat keras. Dia tahu besok akan ada babak baru. Debt collector di apartemen, panggilan HRD untuk Hana, kunjungan keluarga yang marah, dan proses hukum yang akan mulai bergulir resmi. Tapi untuk malam ini, Dinda merasa cukup. Dia telah menyaksikan pesta pernikahan mereka berubah menjadi pemakaman publik bagi reputasi mereka. Dan itu sudah lebih dari cukup sebagai pembuka. Dia mematikan lampu, meninggalkan ruang kerjanya yang penuh dengan layar dan dokumen. Malam ini, untuk pertama kalinya sejak menemukan pengkhianatan itu, tidurnya mungkin akan sedikit lebih tenang. Bukan karena bahagia, tapi karena tahu bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling liar dan impersonal, telah mulai dijalankan. Pukul 23.15. Bunyi pintu rumah yang dibuka dengan kasar membelah kesunyian malam. Dinda, yang sedang duduk di ruang keluarga dengan segelas anggur merlot, bahkan tidak menengok. Dia sudah menunggu. Dia tahu Rangga tidak punya tempat lain untuk pulang selain ke sini, ke rumah yang selama ini dia anggap sebagai penjara berlapis emas. Dengusan nafas berat dan bau keringat serta kegagalan menyertai langkahnya yang terseret masuk. Rangga berdiri di ambang pintu ruang keluarga, terlihat seperti orang asing yang baru saja kehilangan segalanya. Kemeja putihnya kusut dan ternoda, rambutnya acak-acakan, mata merah oleh kelelahan dan mungkin air mata. Dia kehilangan jaket, mungkin tertinggal dalam kepanikan. Di wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini hanya ada kehancuran total. Dinda. Suaranya serak,
Hampir tak terdengar. Dinda perlahan menoleh. Dia masih mengenakan setelan hitamnya, terlihat segar dan terkendali, sebuah kontras yang sangat tajam. Dia menempatkan gelas anggurnya dengan lembut di atas meja kayu. "Mas Rangga, pulang sudah dari bulan madu." Sarkasme itu seperti tamparan. Rangga mengatupkan mata sejenak, menahan sakit. Jangan begitu. Aku hancur." "Kau hancur?" Dinda mengangkat satu alis. "Coba lihat aku, Rangga. Aku menemukan rencana pernikahan gelap suamiku, menyelidikinya diam-diam, mengatur keuangan agar pesta bohonganmu gagal, lalu menyaksikan semuanya runtuh dari layar laptop. Lalu kau bilang kau yang hancur." Rangga terhuyung masuk, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Dinda. Sebuah gestur yang dramatis dan tak terduga. Dia meraih tangan Dinda yang dingin. "Aku minta maaf, Dinda. Aku gila. Aku tersesat. Hana, dia memanfaatkan kelemahanku. Dia yang selalu merayu, yang selalu bilang aku layak dapat kebahagiaan lebih. Aku terjebak." Dinda menarik tangannya perlahan, namun pasti. "Berdiri, Rangga. Jangan mempermalukan dirimu lebih lagi. Dan jangan salahkan Hana. Kau dewasa. Kau yang memilih untuk berselingkuh. Kau yang menggelapkan uang. Kau yang memesan ballroom dan membeli cincin. Dia mungkin pelakor, tapi kau adalah suami yang hianat. Bertanggung jawablah." Rangga terduduk lunglai di lantai, kepala tertunduk. "Apa yang harus aku lakukan?" "Debt collector besok pagi. Ayahku di rumah sakit karena malu. Aku dipecat dari dewan perusahaan. Bahkan Hana mengusirku dari apartemennya tadi. Dia bilang aku perusak hidupnya." Dia terkekeh getir. Setelah semua yang dia janjikan, cinta sejati. Dinda merasa tidak ada lagi rasa iba. Yang ada adalah kemuakan. "Lalu kau kembali ke sini, mengharapkan apa? Simpati? Tempat berlindung? Uang?" Rangga menatapnya, matanya penuh harapan yang memilukan. "Kita masih suami istri, Dinda. Kita bisa perbaiki ini. Aku akan akui semua kesalahanku di depan umum. Aku akan putus total dengan Hana. Kita bisa konseling. Kita mulai dari awal lagi." "Tidak." Kata itu diucapkan Dinda dengan tenang, namun mematikan, memotong rangkaian fantasi Rangga. "Tidak ada kita lagi. Surat gugatan cerai sudah ada di mejamu di kamar. Baca, lalu tanda tangani." "Tidak, Dinda, tolong." "Rangga!" teriak Dinda untuk pertama kalinya malam itu, suaranya menggelegar penuh wibawa. "Dengar baik-baik, kamu tidak punya pilihan." Dia berdiri, membayanginya yang masih terduduk di lantai. "Kau pikir ini negosiasi? Ini bukan. Ini konsekuensi. Pilihanmu hanya dua. Pertama, tanda tangani gugatan cerai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kau akan dapat bagian minimum dari harta Gonogini yang tidak kau curi. Atau kedua, aku akan lanjutkan tuntutan pidana penggelapan dana perusahaan. Dengan bukti-bukti yang ada, kau bisa menghabiskan tahun-tahun produktifmu di penjara. Pilih." Rangga memandangnya seperti melihat hantu. Ini bukan Dinda yang dia kenal. Ini adalah seseorang yang jauh lebih keras, lebih tajam, dan tak kenal ampun. "Kau tega memenjarakanku." "Lebih tega mana?" balas Dinda, suaranya kembali datar. "Dengan kau yang memenjarakanku dalam perkawinan penuh kebohongan, sementara kau bersenang-senang merencanakan hidup baru." Rangga terdiam, napasnya tersengal-sengal. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada celah. Tidak ada jalan kembali. Apa syaratnya?" "Kau keluar dari rumah ini. Malam ini juga. Ambil barang-barang pribadimu saja. Mobil, apartemen, saham mayoritas di perusahaan. Semua milikku dan akan diperkuat oleh pengadilan. Kau boleh mengambil uang tunai yang tersisa di dompetmu, dan satu rekening tabungan pribadimu yang masih ada sisa 50 juta. Itulah bagianmu. Untuk menghadapi debt collector dan menyewa kos-kosan. 50 juta. Itu tidak cukup. Debt collector minta 100. Urusanmu. Jual jam tangan yang lain. Jual tas-tas Hana.
Atau hadapi mereka. Bukan urusanku lagi. Dinda berjalan ke meja kerja, mengambil sebuah amplop. Ini dokumen perjanjian pracerita dan pengakuan kesalahan yang sudah disiapkan pengacaraku. Tanda tangani. Sekarang. Rangga melihat dokumen itu seperti melihat racun. Tapi dia tahu dia terjepit. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen yang ditawarkan Dinda. Saat hendak menandatangani, dia menatap Dinda sekali lagi. Apakah tidak ada sisa cinta sama sekali? Untuk kita dulu. Pertanyaan itu membuat Dinda berhenti sejenak. Kenangan melintas cepat. Tapi mereka dikubur oleh gambar desain undangan, foto mereka berdua, dan jeritan histeris Hana di ballroom. Cinta, kita dulu, mati saat kau mulai merencanakan hari bahagiamu, yang lain, Rangga. Tanda tangani. Rangga pun menandatanganinya, air mata jatuh menodai tinta. Dia seperti menandatangani vonis untuk hidupnya yang lama. Setelah selesai, Dinda mengambil dokumen itu. Sekarang, ambil barang-barangmu. Kamu punya 30 menit. Aku sudah menyiapkan 2 koper kosong di kamar. Rangga terpaku. Malam-malam begini, aku harus pergi kemana? Ke Hotel Melati, ke terminal, kemana saja yang bisa diterima uang 50 jutamu. Atau kembali ke Hana. Sekali lagi, bukan urusanku. Dinda menunjuk ke atas. Waktu mulai berjalan. 15 menit kemudian, Rangga turun dengan 2 koper yang setengah kosong. Dia hanya membawa pakaian penting dan beberapa barang kenangan pribadi. Wajahnya hampa. Dinda sudah berdiri di depan pintu utama, membukanya lebar-lebar. Angin malam yang dingin masuk. Rangga Pratama, ucap Dinda, memakai nama lengkapnya untuk terakhir kalinya. Mulai saat ini, kamu bukan lagi suamiku. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Kamu adalah mantan yang akan kukejar secara hukum hingga mendapatkan keadilan yang setimpal. Jangan pernah hubungi aku lagi, kecuali melalui pengacara. Rangga memandanginya, seolah hendak mengatakan sesuatu. Tapi kata-kata itu mati di tenggorokan. Dia hanya mengangguk perlahan, lalu menyeret kopernya keluar, memasuki kegelapan malam. Dinda menutup pintu. Bunyi kunci yang mengunci terasa final. Dia berbalik, bersandar di pintu, melihat rumahnya yang besar dan sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Hanya dia. Tidak ada kemenangan yang terasa. Hanya sebuah kelegaan yang sangat besar. Seperti melepaskan beban beracun yang sudah dipikul terlalu lama. Pengusiran itu bukan sekadar mengusir Rangga dari rumah. Itu adalah pengusiran terakhir segala ilusi, harapan palsu, dan rasa sakit yang ditinggalkannya. Dinda berjalan kembali ke gelas anggurnya, menghabiskannya. Malam masih panjang, dan besok akan ada urusan baru. Memastikan gugatan cerai berjalan, mengawasi proses hukum, dan mulai membangun kembali kehidupannya, tanpa Rangga. Tapi untuk saat ini, dia hanya perlu istirahat. Pertempuran hari ini telah dimenangkan. Perang mungkin masih berlanjut, tapi musuh utamanya telah keluar dari bentengnya, terluka, dan terasing. Dan itu sudah cukup untuk satu hari yang sangat panjang. 6 bulan kemudian, senja di Ubud menyelimuti pepohonan hijau dan sawah berundak dengan cahaya keemasan. Dari beranda villa pribadinya yang sederhana namun elegan, Dinda menyaksikan seorang petani berjalan pulang di pematang sawah. Suara jangkrik mulai bersahutan, menggantikan kicau burung. Udara terasa bersih, damai, dan penuh dengan aroma tanah setelah hujan. Di tangannya, segelas teh jahe hangat. Di mejanya, sebuah laptop terbuka menunjukkan laporan akhir dari Bu Rika. Proses hukum telah mencapai akhir yang lebih dari memuaskan. Kemenangan hukum. 1. Perceraian telah inkrah. Dinda dinyatakan sebagai pihak yang benar. Hakim memberikan kepadanya hampir seluruh harta Gonogini, rumah utama, 80% saham di PT Mitra Auto Sejahtera, serta semua aset investasi dan tabungan. Rangga hanya mendapat sebagian kecil dari deposito yang tersisa dan mobil tua yang tidak lagi dia miliki, karena sudah disita debt collector. 2. Gugatan pidana penggelapan berakhir dengan kesepakatan di luar pengadilan, restorative justice. Rangga, untuk menghindari vonis penjara,
secara resmi mengakui kesalahannya dan setuju membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar nilai yang digelapkan, yang akan dipotong dari bagian warisan orang tuanya kelak. Namanya tercoret dari semua jabatan dan kepemilikan perusahaan. 3. Gugatan pencemaran nama baik terhadap Hana, atas postingan blog dan ujaran kebenciannya di media sosial setelah kejadian, dimenangkan Dinda. Hana diwajibkan menarik semua pernyataan, meminta maaf secara terbuka, dan membayar ganti rugi simbolis. Kekalahan ini, ditambah skandal di kantornya yang berujung pada pemecatan, membuatnya memilih menghilang dari Jakarta. Nasib Rangga. Informasi terakhir yang diterima Dinda dari kenalan adalah Rangga kini tinggal di kota kecil. Tinggal di rumah orang tuanya yang sedang berusaha pulih dari rasa malu. Dia bekerja serabutan di bengkel milik saudara jauh dari gemerlap kehidupan eksekutif yang dulu. Hubungannya dengan keluarganya renggang. Kabar burung mengatakan dia depresi dan sering terlihat menyendiri. Cincin kawin yang pernah dia lemparkan di ballroom, akhirnya dibeli kembali oleh debt collector dengan harga murah dan dikembalikan ke Dinda sebagai barang bukti yang tak lagi bermakna. Dinda meletakkan surat itu. Dia tidak merasa senang mendengar penderitaan Rangga. Tapi dia juga tidak merasa bersalah. Itu adalah konsekuensi. Titik. Kehidupan baru Dinda. Dia menjual sebagian saham perusahaan kepada investor terpercaya, mempertahankan posisi sebagai komisaris yang hanya terlibat dalam keputusan strategis. Rumah mewah di Jakarta dia kosongkan, akan disewakan. Dia butuh jarak dari semua kenangan. Ubud adalah pilihan yang disengaja. Di sini, dia bukan istri Rangga atau wanita yang dicurangi. Di sini, dia hanya Dinda. Dia mulai menulis lagi, sesuatu yang ditinggalkannya sejak lulus kuliah. Sebuah blog sederhana tentang pemulihan diri, keuangan perempuan, dan menemukan kekuatan setelah badai. Tulisannya jujur, tajam, dan penuh empati, mulai mendapatkan pembaca setia. Dia juga mulai berkebun kecil-kecilan, belajar membuat canang dari seorang ibu di Banjar, dan sesekali mengikuti kelas meditasi. Prosesnya lambat. Terkadang, di tengah keheningan malam, amarah dan rasa sakit itu masih menyelinap. Tapi kini, dia menyambutnya, merasakannya, lalu melepaskannya. Dia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah terluka, tapi tentang keberanian untuk menyembuhkan. Ponselnya berdering. Itu Sari, temannya yang setia. Hei, penulis. Gimana udah settle di Bali? Tenang sekali, Sar. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan di Jakarta. Dengar-dengar, si Hana kabarnya nikah sama orang tua di Kalimantan. Cari aman. Rangga, masih nggak jelas. Sudah bukan urusan kita lagi, jawab Dinda lembut. Bagaimana proyek barumu? Setelah mengobrol sebentar, Dinda menutup telepon. Dia memandangi sawah yang semakin gelap. Sebuah lentera mulai dinyalakan di sebuah villa di kejauhan. Dinda menarik napas dalam-dalam. Perjalanannya belum selesai. Tapi babak yang penuh dengan pengkhianatan, rencana balas dendam, dan kehancuran itu telah berakhir. Dia telah membatalkan pernikahan mereka dengan cara yang paling telak dan hukum telah mengukuhkan pembatalan itu. Kini, yang tersisa adalah ruang kosong. Dan ruang kosong, sebagaimana dia pelajari, bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah kanvas. Dia masuk ke dalam, menyalakan lampu kecil di meja tulisnya. Di layar laptop, sebuah dokumen kosong terbuka. Judulnya, Bab Baru. Jemarinya menari di atas keyboard, mengisi keheningan dengan kata-kata yang lahir dari kelegaan dan harapan yang baru ditemukan. Di luar, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu, menerangi malam yang gelap namun tak lagi menakutkan. Fajar dalam hidup Dinda mungkin bukan lagi tentang cahaya yang menyilaukan dari kehidupan mewah, tapi tentang cahaya lembut yang berasal dari dalam, cahaya yang ditemukannya setelah berani melewati kegelapan dan membiarkan semua luka itu menjadi bagian dari ceritanya, bukan akhir dari ceritanya.